Pria ini terlahir kembali sebagai karakter pendukung dalam sebuah permainan, hanya untuk menemukan bahwa dia adalah seorang succubus pria. Yang terburuk adalah dia menarik semua penjahat. Ada sebuah permainan bernama Savior Rising, sebuah permainan akademi yang segar dan muda dengan alur cerita klise. Tetapi karakternya familiar dan stabil. Hari setelah pria itu menyelesaikan permainan, dia secara misterius terlahir kembali menjadi pewaris Baron Perbatasan, Daud Campbell. Dia adalah salah satu karakter pendukung yang paling tidak signifikan di dunia permainan ini. Wilayah Campbell hanya mengelola pertanian, jauh dari kemakmuran kekaisaran. Hari ini adalah hari pertama Daud Campbell di Akademi Kerajaan dan ayahnya berulang kali memperingatkannya. Jangan buat masalah, kekaisaran adalah tempat berkumpulnya para bangsawan. Daud Campbell mengerti betul bahwa tetap rendah hati dan tidak menarik perhatian itu sangat penting. Panel statusnya menyedihkan. Semua F-grade di level terendah. Tanpa keterampilan yang terbangun dan kemampuan yang belum berkembang, sebagai gamer dia belum pernah melihat atribut yang seburuk ini. Permainan dimulai langsung di Akademi Elfante dan mengabaikan petunjuk sistem berarti kematian instan. Yang paling berbahaya adalah karakter penjahat tiran yang berkeliaran di Akademi. Satu langkah salah bisa menghabiskan nyawanya. Dia berjanji kepada ayahnya untuk tetap tidak terlihat. Dan tidak pernah menghibur pikiran yang tidak realistis. Tentang meningkatkan reputasi keluarga. Lagi pula, protagonis yang akan menangani semua alur cerita utama. Dia hanya perlu menikmati kehidupan akademi dengan tenang. Itu adalah rencananya, tetapi kenapa sekarang dia berbagi kompartemen kereta dengan dia? Dia dikenal sebagai Elnor Tristan yang haus darah, yang memiliki tumpukan mayat. Elnor Tristan, bos terakhir di dunia ini. Elnor Tristan muncul dalam plot permainan, dia bertabrakan dengan protagonis. Akhirnya mengalami gangguan mental, dirasuki oleh setan, dan hanya bisa dikalahkan oleh protagonis yang sepenuhnya berkembang. Elnor Tristan memperhatikan ketidaknyamanan Daud Campbell dan menjelaskan bahwa keluarga Duke memilih kompartemen umum untuk terlihat mudah didekati. Elnor Tristan, dalam permainan seharusnya angkuh dan meremehkan, tetapi yang ada di depannya sangat lembut. Yang membuat Daud Campbell terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan. Kamu ternyata sangat baik. Elnor Tristan berpikir mereka pernah bertemu sebelumnya. Daud Campbell terkejut dan cepat-cepat menjelaskan. Aku baru saja mendengar bahwa kamu cukup ketat. Sebagai karakter minor, dia tahu seharusnya meminimalkan interaksinya dengan dia. Sambil menatap keluar jendela, terlalu dalam pikirannya, sebuah batu besar meluncur ke arah mereka. Daud Campbell secara naluriah melompat ke arah Elnor Tristan, dengan suara dentuman keras. Batu itu menghantam kereta. Jimat pelindung Elnor Tristan aktif, dan berkat itu, mereka berdua tetap aman. Daud Campbell jatuh sepenuhnya di atas Elnor Tristan dan hanya bangkit setelah dia mengingatkannya. Meskipun itu adalah kontak fisik pertama Elnor Tristan dengan seorang pria, dia tidak marah. Dia percaya bahwa Daud Campbell berusaha melindunginya dengan perlindunganmu. Sejujurnya, Daud Campbell hanya ingin memanfaatkan perlindungannya. Elnor Tristan bertanya namanya, dan setelah banyak pertimbangan, Daud Campbell memperkenalkan dirinya. Elnor Tristan menyatakan bahwa dia tidak akan melupakan kebaikannya dan pasti akan membalasnya suatu hari nanti. Sistem memberitahu bahwa dia telah mendapatkan favor dari seorang penjahat. Syarat untuk hadiah khusus telah terpenuhi, dia memperoleh keterampilan bertahan hidup yang putus asa dan pesona mematikan. Kereta itu rusak tetapi korban jiwa sedikit. Daud Campbell harus naik kereta menuju akademi. Dia sekarang mengerti mengapa dia tidak bisa terbangun. Wilayah Campbell tidak memiliki penjahat. Jadi, kebangkitan itu mustahil. Bertahan hidup yang putus asa. Nilai kemampuan meningkat secara instan di saat krisis. Pesona mematikan dengan mudah mendapatkan favor dari penjahat. Efek yang lebih kuat pada kepribadian yang lebih ekstrem. Keterampilan pesona mematikan ini aneh. Semua penjahat dalam permainan itu abnormal. Seorang petarung yang matanya bersinar saat mendengar tentang pertarungan. Seorang gila yang menghunus pedangnya dalam 3 langkah. Seorang pembunuh yang membunuh demi uang. Dan seorang jenius penyihir tanpa emosi, terlibat dengan salah satu dari mereka berarti masalah besar. Sebagai gamer berpengalaman, Daud Campbell belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Meskipun dia melewati upacara pembukaan dengan lancar, para guru merasa bingung. Mengapa Daud Campbell, seorang bangsawan desa, berbagi kompartemen dengan Elnor Tristan? Yang paling mencurigakan adalah bahwa batu itu tidak mungkin jatuh di kompartemen itu secara kebetulan. Mendengar ini, Daud Campbell memutuskan untuk menghindarinya. Tetapi sistem sudah menghubungkan mereka bersama. Sistem memberitahu bahwa Elnor Tristan berada di tahap kepercayaan 1, aktivitas terkait. Hitung mundur untuk Elnor Tristan menjadi bos terakhir di akademi ini. Penuh dengan rencana dan intrik, dia bukan karakter yang sederhana. Sementara Daud Campbell masih merenungkan hal-hal ini, pintu masuk. Penilaian kekuatan upacara sudah dimulai. Penilaian kekuatan dilakukan melalui pertandingan latihan berpasangan. Siswa lain sudah memilih lawan mereka. Dan sekarang hanya satu orang yang tersisa. Dia tampaknya adalah jenius terkuat di dunia. Elijah Cryoxanox, jenius terkuat di dunia, protagonis dari permainan Savior Rising. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia sudah terkutuk, sementara di sisi lain, semua orang ramai membicarakan, kenapa Elnor Tristan terlambat untuk latihan. Tak lama setelah itu, Elnor Tristan yang haus darah akhirnya tiba, anggota Dewan Siswa. Beatrix menuntut untuk tahu kenapa dia terlambat. Elnor Tristan menjawab langsung, aku sedang menangani sesuatu. Membunuh 12 pembunuh yang mencoba membunuhku.
terlalu merepotkan untuk menyerahkan mereka ke akademi. Dan aku tidak mungkin membiarkan orang-orang yang ingin aku mati pergi begitu saja, Beatrix memerintahkan Elnor Tristan untuk mengganti pakaian dan bersiap untuk latihan. Sekarang waktunya untuk pertandingan antara jenius. Elijah Creonox dan Daud Campbell. Memikirkan tentang Daud Campbell, senyum tipis muncul di sudut bibir Elnor Tristan. Pada saat itu, Daud Campbell tidak tahu bagaimana cara menghadapi pertarungan. Siswa-siswa yang menyaksikan mengobrol di antara mereka sendiri, memasang taruhan tentang berapa banyak ronde yang bisa dia tahan. Daud Campbell tahu betul bahwa dengan statistiknya yang menyedihkan, dia mungkin akan selesai. Setelah menerima satu pukulan dari Elijah Creonox, untungnya dia memiliki keterampilan bertahan yang putus asa. Semakin rendah tingkat bertahannya, semakin kuat kemampuannya. Dipadukan dengan pesona mematikan, jika dia berhasil bertahan, dia kemungkinan akan menarik lebih banyak penjahat. Dalam prosesnya, dengan menggunakan pengetahuannya dari permainan, peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat. Elijah Creonox bertanya kepada Daud Campbell, "Kamu benar-benar lemah, kan? Aku berencana untuk memukulmu, tapi kamu terlihat terlalu lemah sekarang." Daud Campbell bertanya bingung, "Kenapa kamu ingin memukulku?" Elijah Creonox dengan jujur menyatakan bahwa dia membenci Elnor Tristan dan seluruh keluarga Tristan. Daud Campbell mengingat setting permainan, Elijah Creonox memang menyimpan kebencian terhadap keluarga Tristan. Daud Campbell membelah diri, "Aku hanya kebetulan duduk di gerbong kereta yang sama dengan Nona Elnor Tristan, tapi ini hanya membuat Elijah Creonox semakin marah." Untuk cepat menjadi lebih kuat, Daud Campbell hanya memiliki satu jalan. Menarik penjahat untuk memprovokasi Elijah Creonox agar mengeluarkan semua kemampuannya. Dia bahkan menyatakan bahwa dia menyukai Elnor Tristan. Mendengar ini, ekspresi Elijah Creonox berubah drastis. Daud Campbell memutuskan untuk memprovokasinya lebih jauh. "Sebanyak kamu membencinya, sebanyak itu pula aku menyukainya." Elijah Creonox sangat marah dan menyerang Daud Campbell. Mematahkan pedangnya dengan satu serangan saat melihat dia menghindar dari serangan pertama. Elijah Creonox bersiap untuk menusuk dengan seluruh kekuatan untuk serangan kedua. Sistem menampilkan prompt. Merasakan bahaya ini bisa mengancam nyawa. Bertahan hidup yang putus asa meningkat ke level X. Tinju Daud Campbell terhubung tepat di wajah Elias. Hanya saat itu dia menyadari ini adalah keterampilan level tertinggi. Semua orang terkejut. Daud Campbell telah mengirim jenius Elijah Creonox terbang dengan satu pukulan. Dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Para siswa ternganga. Daud Campbell dengan kemampuan level F telah mengalahkan protagonis dunia ini di hari pertamanya di akademi. Kepala sekolah meninjau rekaman duel berulang kali. Beberapa percaya Daud Campbell hanyalah penipu yang terampil, tetapi seorang profesor menyimpulkan serangan itu pasti nyata. Seseorang tanpa kemampuan khusus atau teknik bertarung telah mengalahkan jenius Elijah Creonox dengan satu pukulan. Sebuah serangan yang tidak bisa ditahan oleh siapapun di akademi, bahkan kepala sekolah sendiri. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang dia gunakan, bagaimanapun juga, Daud Campbell adalah bakat yang mengerikan. Beberapa guru tidak bisa menerima fakta ini, tetapi karena akademi tidak bisa menyerah pada siswa berbakat, mereka memutuskan untuk mengelola Daud Campbell secara terpisah. Keesokan harinya, Daud Campbell membuat berita utama koran, membuatnya menyadari bahwa dunia ini pada dasarnya sama dengan yang asli. Setelah pertandingan latihan, karakter jahat sudah memperhatikannya. Dengan bos terakhir Elnor Tristan menunjukkan minat tertinggi. Sebagai imbalan karena mencapai tahap kepercayaan, dia mendapatkan teknik pedang Tristan. Yang lebih aneh, pahlawan Elijah Creonox muncul di daftar favorit sistem. Membuat Daud Campbell bingung total. Elijah Creonox bukanlah penjahat. Jadi mengapa dia memiliki poin favorit? Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Mengenali siapa itu, Daud Campbell memilih untuk tidak membukanya. Suara Elijah Creonox datang tajam dan mengancam. "Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan merobohkannya." Daud Campbell menjawab, "Apakah kamu gila? Apa yang kamu inginkan dariku?" Calon pahlawan Elijah Creonox menjawab dengan tenang bahwa dia hanya ingin mengenal Daud Campbell lebih baik. Akhirnya, Daud Campbell tetap tidak membuka pintu untuk Elijah Creonox saat dia kembali. Elijah Creonox secara tidak sengaja menabrak seseorang sehingga kantong camilan orang itu jatuh ke tanah. Dia cepat-cepat minta maaf dan membungkuk untuk mengambilnya, hanya untuk menemukan bahwa orang yang ditabraknya adalah Elnor Tristan. Mengejutkannya, Elnor Tristan tidak hanya tidak memarahinya, tetapi malah bertanya dengan khawatir apakah dia terluka. Elijah Creonox menatap wajah Elnor Tristan saat kenangan yang tidak menyenangkan membanjiri hatinya seperti gelombang. Setiap anggota keluarga Tristan adalah musuh. Tubuhnya secara tidak sadar bergetar sedikit. Tangannya tanpa sadar menggenggam gagang pedangnya. Elnor Tristan hanya mengulurkan tangannya dengan tenang meminta kembali kantong camilan itu. Elijah Creonox merasa sulit untuk memahami meskipun jelas melihatnya menggenggam pedang. Yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Dia menyimpulkan bahwa Elnor Tristan meremehkannya dan tidak bisa memahami hubungan apa yang mungkin ada antara Daud Campbell dan Elnor Tristan. Saat mengembalikan kantong camilan, Elijah Creonox dengan tenang memberitahu Elnor Tristan bahwa kamar Daud Campbell berada di arah belokan kanan. Ekspresi Elnor Tristan langsung menjadi gelap, menuntut untuk tahu mengapa Elijah Creonox tahu lokasi kamar Daud Campbell dan tujuan apa yang dia miliki untuk mencarinya. Merasakan aura menekan yang datang kepadanya, Elijah Creonox menjelaskan bahwa ini hanyalah komunikasi rutin di antara mahasiswa baru. Elnor Tristan dengan serius mengingatkannya
bahwa hubungan antara lawan jenis dilarang di antara mahasiswa baru. Elijah Creonox bingung menyatakan tidak ingat akan aturan sekolah seperti itu. Elnor Tristan dengan bangga menyatakan bahwa ini adalah peraturan baru, yang baru saja dia tetapkan sebagai ketua OSIS dan memperingatkan Elijah Creonox lagi untuk tidak mendekati kamar Daud Campbell. Ketika Elijah Creonox bertanya tentang hubungan Elnor Tristan dengan Daud Campbell, Elnor Tristan dengan tegas membantah memiliki hubungan. Akhirnya menekankan sekali lagi untuk mengingat aturan sekolah. Tetapi Elijah Creonox teringat apa yang dikatakan Daud Campbell selama latihan mereka. Seberapa bencinya kamu padanya, seberapa suka aku padanya. Dia yakin ada hubungan antara keduanya. Untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, dia bertekad untuk mendekati Daud Campbell lebih dekat. Ujian penugasan kelas akhirnya tiba setelah mengalahkan kandidat pahlawan. Daud Campbell ditugaskan ke skuad tingkat atas. Masalah terbesar yang dihadapinya adalah bahwa Elijah Creonox terus mengejarnya tanpa henti. Panel sistem menunjukkan rasa ingin tahunya tentang dia yang terus meningkat hanya sehari sebelumnya. Daud Campbell secara misterius menerima sekantong camilan dan surat penyemangat. Dia curiga seseorang mengikutinya secara diam-diam, tetapi masalah mendesak adalah ujian tugas kelas yang akan datang. Masalah kecil ini harus disisihkan untuk sekarang. Panel informasi Elnor Tristan menunjukkan bahwa level kepercayaan telah mencapai tahap kedua. Aktivitas terkait akan segera dipicu dan orang yang bertanggung jawab atas ujian tugas kelas adalah tidak lain adalah Elnor Tristan. Daud Campbell menyimpulkan bahwa peristiwa yang terkait dengannya pasti akan terjadi hari ini. Pengaturan ini diputuskan secara kolektif oleh para guru akademi karena Daud Campbell telah mengalahkan kandidat pahlawan. Akademi memiliki harapan tinggi untuk penampilannya di ujian. Secara khusus menunjuk Elnor Tristan untuk mengawasi seluruh proses. Elnor Tristan membiarkan sekelompok siswa masuk ke lokasi ujian hanya untuk menemukan pintu masuk tiba-tiba terhalang. Bagian dalam terjun ke dalam kegelapan. Elijah Creonox menanyakan situasinya, tetapi tidak mendapat penjelasan. Daud Campbell tahu betul ini bukan ujian tetapi sebuah jebakan. Prompt sistem segera muncul. Aktivitas terkait Elnor Tristan dimulai. Para pembunuh mencoba membunuh Elnor Tristan. Tolong lindungi dia. Cukup aneh semua. Yang hadir adalah anggota partai protagonis permainan menurut perkembangan plot. Ini seharusnya menjadi pertemuan pertama mereka dan setiap anggota partai protagonis memiliki kemampuan luar biasa. Setelah berpikir sejenak, Daud Campbell menyarankan semua orang menuju aula pusat di mana ada barang dan peralatan pertolongan pertama. Membuatnya kurang rentan terhadap penyergapan dibandingkan lokasi mereka saat ini. Dia menyiratkan bahwa Elnor Tristan juga pasti merasakan orang lain yang mengintai di sekitar. Daud Campbell kemudian menunjukkan bahwa dia perlu menyelidiki ke arah lain. Elijah Creonox segera mempertanyakan mengapa dia ingin bertindak sendiri. Daud Campbell menjawab dengan ekspresi serius, menyatakan ada alasan penting yang tidak bisa diungkapkan saat ini, dan dia akan menjelaskan kepada semua orang ketika saatnya tepat. Alasan penting yang tidak bisa diungkapkan itu sebenarnya adalah untuk menjaga hidupnya. Daud Campbell tidak menyangka bisa meyakinkan semua orang dengan begitu mudah. Mungkin itu karena mengalahkan kandidat pahlawan telah mendapatkan kepercayaan mereka. Sekarang dia hanya perlu mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu acara Elnor Tristan selesai. Lagi pula target si pembunuh adalah Elnor Tristan. Dia hanya perlu melewati periode ini dengan aman. Tiba-tiba suara asing datang dari belakang. Orang yang mengaku sebagai teknisi listrik yang datang untuk memperbaiki sirkuit dan meminta Daud Campbell untuk menunjukkan jalan. Sistem segera memberi peringatan merasakan bahaya yang akan datang. Sementara di sisi lain, setelah Daud Campbell meninggalkan tim, semua orang saling memandang dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia diizinkan bertindak sendiri. Sebelum mereka bisa memahami niat Daud Campbell, sekelompok sosok bayangan telah diam-diam mengelilingi mereka. Sementara Daud Campbell masih menuntun teknisi itu. Karena tim lanjutan yang dikirim untuk membunuh Elnor Tristan telah sepenuhnya dibasmi, dia sebagai pemimpin memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia kebetulan menemukan Daud Campbell bertindak sendiri dan menilai dengan mata pembunuh profesional. Menyimpulkan bahwa ini hanyalah pemula yang tidak berbahaya. Dia berencana untuk mengeliminasi Daud Campbell terlebih dahulu, lalu menggunakan identitasnya untuk mendekati target sebenarnya, Elnor Tristan, tepat saat dia melepas topeng kulit manusianya. Bersiap untuk menyerang, Daud Campbell tiba-tiba menghela napas lega. Jadi memang benar ada. Si pembunuh yang dipanggil dengan nama itu langsung terkejut. Jika kamu hanya seorang ahli biasa, situasinya akan berbahaya. Melihatmu persis seperti yang aku bayangkan sebenarnya menenangkan. Yang terpenting, survival yang putus asa sudah mulai berpengaruh. Hazmat tidak bisa memahami kata-kata Daud Campbell sama sekali dan segera memutuskan untuk cepat-cepat mengeliminasi pemula yang sok ini. Pada saat yang sama, para pembunuh yang menyerang Elnor Tristan dan tim Elias mengalami pembantaian sepihak. Semua orang bahkan berkomentar bahwa para pembunuh ini jauh terlalu lemah. Elijah Creonox mencari kemana-mana untuk Elnor Tristan sementara Elnor Tristan hanya perlu satu ayunan pedangnya untuk menghabisi 4 pembunuh sekaligus. Dia dengan sengaja membiarkan satu hidup, menuntut untuk mengetahui apakah ada rekan lain yang mengintai. Meskipun si pembunuh menolak untuk mengungkapkan apapun, Elnor Tristan sudah menyimpulkan bahwa Hazmat dari Crescent Moon pasti hadir secara langsung. Dia terus mendesak untuk lokasi pastinya. Ilar tidak mengerti mengapa Elnor Tristan begitu gigih. Elnor Tristan menjelaskan dengan singkat
Bulan sabit Hazmat adalah seorang pembunuh yang mengerikan yang setelah membunuh targetnya, juga mencuri wajah mereka yang adalah target termudah untuk dihabisi di sini. Elijah Creonox langsung memikirkan orang itu tetapi tidak bisa mengerti mengapa Daud Campbell akan mengorbankan dirinya sendiri. Yang lebih membingungkan adalah bahwa target sebenarnya dari para pembunuh ini seharusnya jelas adalah Presiden Elnor Tristan. Dia bertanya lagi tentang hubungan antara Elnor Tristan dan Daud Campbell. Tetapi Elnor Tristan terus dengan tegas membantah adanya hubungan. Hazmat tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Karena pada saat ini dia menghadapi keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dipukuli dengan keras menggunakan tongkat kayu kasar oleh seorang pemula yang tampaknya lemah. Daud Campbell untuk pertama kalinya mengungkapkan esensi dari seni pedang keluarga Tristan. Hazmat segera mengenali gaya pedang unik ini dan akhirnya mengerti bahwa dia telah terjebak dalam sebuah perangkap. Sejak awal dia menunjukkan bahwa Daud Campbell sengaja menyamar sebagai lemah untuk menjebaknya. Dan dengan keras meminta untuk tahu siapa dia sebenarnya. Prompt sistem muncul. Pesona mematikan diaktifkan. Penjahat merasa terkesan dengan rencana teliti Anda. Sebagai pemain game berpengalaman, Daud Campbell tahu betul bahwa tidak ada senjata yang bisa digunakan. Di area khusus ini, itulah sebabnya dia sengaja mengarahkan Hazmat ke sini. Hazmat menerima nasibnya meminta Daud Campbell untuk memberikan pukulan fatal. Tetapi Daud Campbell menunjukkan bahwa dia tidak berniat mengambil nyawanya. Dia berencana membiarkan Hazmat pergi hidup-hidup untuk menyebarkan berita tentang misi pembunuhan yang gagal. Jika seorang ahli teratas seperti Hazmat gagal, tidak ada yang akan mengambil risiko untuk membunuhnya di masa depan, meskipun dia tidak tahu siapa kliennya. Daud Campbell tahu bahwa jika ini berlanjut, iblis yang tertidur di dalam Elnor Tristan akhirnya akan terbangun. Kemungkinan ini harus sepenuhnya dihilangkan. Hazmat mempertanyakan keputusan Daud Campbell, menyarankan bahwa jika dibebaskan, dia mungkin mencoba membunuh Elnor Tristan lagi di masa depan. Maka coba lagi ketika saatnya tiba, aku akan melindunginya. Nada Daud Campbell tenang namun tegas. Hazmat tidak bisa tidak bertanya, apakah Elnor Tristan benar-benar begitu penting bagimu? Daud Campbell mengaku ini tanpa ragu. Sistem memunculkan lagi, pesona mematikan diaktifkan. Tingkat kesukaan penjahat meningkat pesat. Daud Campbell tiba-tiba merasakan seseorang mendekat. Menoleh untuk melihat itu adalah Elnor Tristan yang mengikuti suara itu. Setelah ujian tugas kelas, Beatrix mengernyitkan dahi, berspekulasi bahwa pasti ada orang dalam. Jika tidak, para pembunuh tidak akan bisa menyusup dengan begitu mudah. Para pembunuh ini hanya memiliki satu target, bunuh Elnor Tristan. Si mahasiswa baru sangat dipuji oleh sekolah karena berhasil mengusir para pembunuh dengan satu pengecualian, Daud Campbell. Dia tampaknya sengaja menghindari perhatian akademi. Di ruang rapat, Elnor Tristan terdistraksi sepenuhnya mengabaikan apa yang dikatakan Beatrix. Beatrix yang marah akhirnya kehilangan kesabaran melemparkan sebuah botol tinta dan menuntut untuk tahu apa yang salah dengan dirinya yang melamun sepanjang hari. Elnor Tristan dengan jujur mengakui ada seseorang yang mengganggu pikiranku. Kamu baru saja menyebutnya. Tak perlu dikatakan orang ini sudah mati. Beatrix mengernyit, menegaskan bahwa Elnor Tristan mungkin jatuh cinta dengan cowok desa itu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggoda kamu, jika berita ini sampai keluar, keluarga Tristan mungkin akan mengambil tindakan ekstrem. Elnor Tristan buru-buru membantah telah tergoda. Tetapi Beatrix mengingatkannya untuk tetap waspada. Tidak peduli seberapa dia mencoba menyenangkanmu, si tua. Kamu pasti akan curiga. Kenapa kamu sekarang jadi berbeda? Elnor Tristan merenung, menunjukkan bahwa dia bisa mengamati dan menguji Daud Campbell secara dekat untuk mengetahui niat sebenarnya. Sementara itu, Daud Campbell menerima surat pemberitahuan dari akademi tentang penyesuaian hasil tugas kelas. Aku tidak terlalu peduli kelas mana yang ditugaskan padaku. Tetapi menurut aturan, aku seharusnya seperti Elijah Creonox dan masuk kelas khusus. Kenapa mereka mengecualikanku seperti ini? Sebuah prompt sistem muncul. Misi utama pertama selesai. Tugas berikutnya diperbarui. Silakan selesaikan acara penerimaan mahasiswa baru. Hadiah bahan peralatan eksklusif. Acara penerimaan mahasiswa baru. Dalam permainan sangat penting untuk menentukan profesi masa depan, pemanah, pejuang, atau jalur lainnya. Daud Campbell memutuskan untuk mempertimbangkan pilihan profesinya nanti, yang paling pantas. Perhatian sekarang adalah bahwa dua aktivitas misi penting akan segera tumpang tindih, yang pasti akan memicu peristiwa luar biasa. Tingkat kesukaan Elnor Tristan telah langsung meningkat beberapa tahap. Pemicu untuk aktivitas terkait semakin mendekat. Pada saat yang sama, tingkat kesukaan Elijah juga meningkat. Aktivitas pencarian misinya juga telah dimulai. Bos terakhir dan permainan. Aktivitas pencarian protagonis terjadi secara bersamaan. Ini pasti pertanda dari peristiwa besar. Sistem memberikan kartu skill Elnor Tristan yang bisa menyalin salah satu skill Elnor Tristan. Daud Campbell terkejut bisa menyalin skill terkuat. Menggunakannya sekarang pasti akan jadi pemborosan besar. Karena meskipun Elnor Tristan adalah predator terkuat di akademi, seperti Elijah Creonox, dia adalah bos tipe pertumbuhan yang akan memiliki banyak skill kuat di masa depan. Tugas mendesak adalah mendapatkan item penting yang dibutuhkan 3 hari lagi. Daud Campbell langsung menuju ke gudang yang bobrok dan membeli beberapa peralatan untuk menyembunyikan identitasnya. Dari toko puin, gudang ini adalah lokasi rahasia, di mana dia sering berburu peralatan di kehidupannya yang lalu sebagai pemain. Setelah mencari dengan teliti, meskipun dia mendapatkan banyak item berguna, objek yang paling krusial tetap belum ditemukan. Akhirnya,
Dia menemukan di sudut sebuah pembakar dupa misterius yang mengandung kekuatan kuno. Daud Campbell dengan hati-hati mengambil pembakar dupa dari lapisan bawah. Tepat saat dia akan pergi, barang-barang campuran yang menumpuk di gudang mulai goyang dengan berbahaya. Hal-hal tidak pernah berjalan terlalu mulus seperti yang diharapkan. Dengan suara keras, sampah di gudang runtuh dengan gemuruh. Daud Campbell tanpa sengaja menangkap seorang gadis yang jatuh, langsung mengenalinya sebagai Yuria, bos kuat dari bab 2 yang dikenal di antara pemain sebagai maniak Dewa Pedang. Saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa Yuria sudah tinggal di gudang ini sepanjang waktu. Peringatan sistem tiba-tiba berkedip, krisis terdeteksi, penilaian tingkat ancaman. Tingkat X, bertahan hidup yang putus asa diaktifkan. Sebagai tingkat X, Daud Campbell ingin menjelaskan dengan jelas. Tetapi merasa tidak berdaya, Yuria tampaknya tidak bisa mendengar kata-katanya, dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Berbeda dengan sparring dengan Elijah Cryonox. Konfrontasi ini dengan Yuria adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata. Daud Campbell kini berjalan di tepi bertahan hidup, tubuhnya dipaksa naik ke tingkat X. Menahan rasa sakit yang sangat menyiksa, dia mencoba lagi untuk menjelaskan. Itu hampir salah paham dan dia tidak melakukan apa-apa. Yuria berhenti sejenak tapi segera melancarkan serangan ganas lainnya. Daud Campbell nyaris menghindari serangan fatalnya, tapi menghadapi gaya bertarungnya, dia kini percaya diri saat serangan Yuria mendekat. Daud Campbell berdiri diam, kokoh seperti batu karena dia tahu Yuria bisa melepaskan kekuatan tak terhindarkan terhadap musuh dalam jarak 3 langkah. Tapi tidak bisa melukai mereka yang berada di luar jarak itu. Kutukan nenek moyang yang tak terhindarkan. Yuria menggeram agar Daud Campbell mendekat, lebih dekat lagi agar dia bisa merobeknya. Pikiran Daud Campbell berputar mencari rencana pelarian. Ini adalah tempat aman Yuria, jauh dari orang lain dan juga tempat tinggalnya yang sepi. Anggota fakultas mungkin tidak sering datang ke sini. Daud Campbell berspekulasi bahwa dia pasti kelaparan. Dia memberinya kue pemulihan yang dia beli dari toko poin. Yuria dengan keras kepala menyatakan bahwa trik kekanak-kanakan seperti itu tidak akan pernah menipunya. Namun di detik berikutnya dia berlari maju dan meraih kue itu. Setelah makan dengan lahap, Yuria akhirnya percaya bahwa itu hanya kesalahpahaman dan malah bertanya kepada Daud Campbell tentang tujuannya datang ke sini. Daud Campbell tentu tidak bisa mengakui bahwa dia datang untuk mencuri. Jadi dia berbohong mengklaim bahwa seorang kenalan memintanya untuk membawa makanan dan menginstruksikannya untuk menjaga Yuria dengan baik. Jika ini adalah permainan asli, tidak akan ada pertemuan dengan Yuria di sini, tapi menjalin persahabatan dengannya pasti akan berguna di masa depan. Daud Campbell memberitahunya bahwa saudarinya baik-baik saja di Kekaisaran Suci dan bahwa dia tidak perlu khawatir. Dan bahwa Kaisar tidak akan memperhatikan tempat ini. Untuk sekarang, tentu saja menjaga profil rendah adalah yang terbaik. Yuria datang ke Akademi Elfante di bawah paksaan Kaisar Suci. Pedangnya adalah blade kutukan yang terkenal di dunia, artefak penyegel. Itulah sebabnya dia bertahan dengan kutukan nenek moyang 3 langkah. Yuria berjuang untuk bertahan dalam keputusasaan dan memberitahunya tentang kesejahteraan satu-satunya kerabatnya seharusnya tidak merugikan. Kelas luar ruangan dimulai dengan seorang guru yang dengan ramah menjelaskan pengetahuan profesional beberapa hari kemudian selama upacara penyambutan mahasiswa baru. Semua orang akan memilih jalur karir mereka. Dia memperkenalkan berbagai spesialisasi kepada kelas. Daud Campbell menyadari ini hanyalah tutorial pemula yang menjelaskan pengaturan permainan. Tetapi dia tidak bisa menganggapnya sepele atau dia akan menghadapi konsekuensi yang serius. Seorang siswa bertanya apakah area di depan adalah zona kekosongan. Daud Campbell mengerti bahwa itu adalah sisa dari pertempuran bersejarah antara dewa dan iblis di mana utusan ilahi dan pahlawan yang mewarisi kekuatan mereka telah mengurung iblis. Berabad-abad telah berlalu tetapi kekuatan suci dan aura kematian masih bertabrakan. Dengan ganas, jika iblis berhasil melarikan diri, tempat ini akan menjadi lokasi paling berbahaya. Kekaisaran Suci, aliansi suku, dan kekaisaran mencapai konsensus. Mendirikan sistem segitiga emas untuk pengawasan ketat. Akademi Elfanti dan akademi lainnya ada tepat untuk alasan ini. Seorang siswa menyarankan untuk mengamati dari jarak yang lebih dekat dan guru menjelaskan bahwa tetap di tepi perlindungan seraf diperbolehkan. Daud Campbell tahu bahwa acara makan siang akan menyusul. Tetapi dia memiliki rencana lain. Guru mengumumkan bahwa makan siang akan diadakan di sini. Tetapi Daud Campbell meminta izin untuk makan di tempat lain. Guru memperingatkannya untuk tidak pergi terlalu jauh. Sementara seorang siswa bangsawan di dekatnya mengejeknya sebagai orang desa yang pamer. Daud Campbell mengeluarkan pembakar dupa kuno dan menyalakan bahan misterius yang dia temukan sebelumnya. Pembakar dupa ini luar biasa. Seperti telepon modern dan untuk menggunakannya, dia secara khusus mencari tempat yang sepi. Pembakar dupa ini bisa membantu manusia terhubung dengan makhluk yang tak terbayangkan. Dan sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Daud Campbell terhubung ke sisi misterius lainnya melalui pembakar dupa. Di sisi lain, sosok-sosok terus-menerus menggali dengan sekop. Para malaikat bersayap yang dimahkotai hal ini bekerja tanpa lelah. Mereka melihat Daud Campbell mengawasi mereka. Tetapi pemimpin mereka yang botak bahkan tidak membiarkan mereka berhenti menggali. Pemandangan ini membuat Daud Campbell ternganga, sangat terkejut. Sebuah truk melaju ke arah mereka, mendesak para malaikat untuk cepat dan mengangkut batu bata hitam. Malaikat biasa itu bahkan tidak diizinkan satu kue pun. Malaikat botak itu mengabaikan keberadaan Daud Campbell. Terus memerintahkan pasukannya untuk bekerja.
Para malaikat ini telah bekerja sepanjang hari. Tanpa mengambil satu suap makanan pun, Daud Campbell kemudian mengerti mengapa malaikat jarang turun ke dunia mortal. Ternyata, dunia malaikat memiliki sistem hierarkis yang ketat diatur oleh seperangkat aturan besi mereka sendiri. Menurut alur cerita permainan, seseorang hanya bisa berbicara dengan malaikat di bab 2. Tetapi Daud Campbell sudah mengetahui keinginan terbesar mereka. Daud Campbell menyiapkan makanan dan makan dengan sengaja. Melahapnya dengan rakus di depan para malaikat, menunjukkan nafsu makan yang berlebihan. Para malaikat meskipun sangat menginginkan, tidak memiliki kondisi untuk turun. Daud Campbell menyarankan agar malaikat makan sebelum melanjutkan pekerjaan mereka, dan menggunakan kekuatan pembakar dupa untuk memulai ritual persembahan kecil. Mengirimkan makanan ke tangan para malaikat, malaikat botak itu memerintahkan semua orang untuk istirahat selama 10 menit. Hukum material dunia malaikat sangat berbeda dari dunia manusia dan porsi makanan Daud Campbell cukup untuk memuaskan banyak malaikat. Setelah makan, malaikat botak itu bertanya kepada Daud Campbell apakah dia memiliki permintaan. Bersiap untuk memberikan berkah pada pembakar dupa untuknya. Berjanji untuk memenuhi keinginannya selama dia menyatakannya. Daud Campbell tidak mengira berkah datang tanpa negosiasi. Dan bertanya-tanya bagaimana komunikasi dengan malaikat bisa semudah ini. Malaikat botak itu menggunakan mata wawasan untuk meneliti esensi Daud Campbell. Menyadari bahwa dia memiliki potensi tak terbatas dan menganggapnya sebagai investasi awal pada dirinya. Daud Campbell juga menduga ini adalah sifat yang disukai oleh antagonis. Malaikat botak itu memberitahunya bahwa kekuatan ini jauh melampaui imajinasi. Dan karena sifat ini, dia telah menarik perhatian predator yang mengerikan. Namun bersahabat, kebanyakan orang akan panik mendengar ini. Tetapi Daud Campbell tetap tenang, yang semakin meyakinkan malaikat akan penilaiannya. Sekarang berkah malaikat sudah lengkap dan para malaikat sekali lagi didorong untuk mengangkut batu bata hitam. Daud Campbell masih merenungkan arti mengerikan. Namun bersahabat ketika malaikat botak itu memberikan persetujuan terakhirnya kepada Daud Campbell. Dan kemudian gambar layar cahaya mati, Daud Campbell memutuskan untuk serius mempertimbangkan peringatan malaikat. Notifikasi sistem menampilkan pembakar dupa suci telah mendapatkan 2 keterampilan. Notifikasi sistem menampilkan bahwa pembakar dupa suci telah mendapatkan 2 keterampilan. Asketisme level C menghabiskan sedikit mana untuk sementara mengubah semua stats tambahan menjadi konstitusi. Skill ini bisa berevolusi menjadi bukti iman. Perisai pelindung level C menciptakan penghalang pelindung. Menggunakan sedikit mana, skill ini bisa berevolusi menjadi stigma. Kedua skill ini digabungkan dengan bertahan hidup yang putus asa, akan membuat kekuatannya meroket, mendapatkan artefak yang sangat langka di awal cerita, namun membutuhkan mana. Untuk mengaktifkannya, itu terlalu sulit bagi seseorang seperti Daud Campbell yang tidak memiliki satupun sifat relevan. Karena dia saat ini tidak bisa belajar sihir, dia memutuskan untuk memilih spesialisasi yang tidak populer. Studi eksplorasi monster, guru memberitahunya bahwa akademi membutuhkan pasangan untuk masuk ke dungeon simulasi. Daud Campbell menyatakan seseorang akan datang segera, dan meminta pihak lainnya untuk tidak khawatir, bahkan guru pun tidak percaya ada yang akan memilih spesialisasi yang tidak populer ini. Tak lama kemudian, kandidat pahlawan Elijah Creonox muncul. Daud Campbell awalnya tidak ingin terlibat dengan Elijah Creonox. Tetapi dia berubah pikiran setelah mendengar kata-kata sang malaikat. Dia secara proaktif mengangkat janji sebelumnya Liah untuk saling menyapa saat bertemu. Tindakan ini membuat Elijah Creonox sangat bingung karena dia telah menyebutkan bahwa dia menyukai Elnor Tristan. Dan Elnor Tristan juga tampaknya peduli pada Daud Campbell. Elijah Creonox salah paham. Mengira Daud Campbell menggunakan kecemburuan sebagai strategi untuk memenangkan hati Elnor Tristan, keduanya. Kemudian tiba di dungeon simulasi akademi, Daud Campbell meyakinkan Elijah Creonox untuk mempercayai kemampuannya. Dan bertanya apakah dia ingat pertemuan pertama mereka. Daud Campbell menyatakan dengan belak-belakan bahwa dia berniat untuk menyerangnya saat itu dan sekarang jika dia ingin berteman dengannya, dia harus mengikuti instruksinya. Daud Campbell mulai mengarahkan Elijah Creonox untuk menyerang monster. Mengingatkannya bahwa ada 3 monster di arah jam 9, dan 2 lagi di langit-langit, dan memberitahunya bahwa titik lemah monster ada di leher mereka. Elijah Creonox maju ke dalam pertempuran, mengayunkan senjata ke arah monster sementara Daud Campbell dengan tenang memberikan instruksi dari belakang. Ketika Elijah Creonox memanggil bantuan, Daud Campbell segera menolak, dan malah mengingatkannya bahwa 2 belati akan secara bergantian terbang ke arahnya. Dan dengan kemampuannya, dia bisa menangkisnya langsung. Tetapi 3 detik kemudian dia harus menghindari panah yang tersembunyi, dan juga waspada terhadap serangan diam-diam dari belakang seperti yang diharapkan Elijah Creonox. Menghindari senjata tersembunyi sambil memblokir serangan diam-diam. Dia percaya bahwa kemampuan Daud Campbell luar biasa dan dia harus segera bergabung untuk membantu. Namun Daud Campbell tidak bisa membantu karena monster simulasi tidak memiliki niat jahat. Dan dengan demikian tidak bisa memicu kemampuan bertahan hidupnya yang putus asa. Ini menunjukkan bahwa bertahan hidup yang putus asa bukanlah sifat yang maha kuasa dan bahwa meningkatkan kemampuan dasar seseorang adalah kunci. Pada saat itu Elijah Creonox tiba-tiba menyerang Daud Campbell. Dan Daud Campbell bertanya-tanya apakah dia telah melangkah terlalu jauh. Ternyata Elijah Creonox telah membunuh monster di dekat Daud Campbell dengan satu serangan membuatnya ketakutan. Dungeon simulasi kemudian mengumumkan bahwa mereka berdua telah mencetak rekor baru untuk penyelesaian tercepat.
Elijah Creonox mempertanyakan bagaimana dia bisa memecahkan rekor sambil bertarung sendirian. Daud Campbell berpikir dalam hati bahwa dia adalah pemain veteran dan tantangan seperti itu hanyalah masalah beberapa menit baginya, tetapi dia malah menjawab, bukankah ini hebat? Dungeon berikutnya mungkin lebih sulit, tetapi kita seharusnya bisa melanjutkan tanpa masalah. Mendengar ini, Elijah Creonox merasa marah dan frustrasi seseorang menyaksikan pertarungan mereka melalui proyeksi. Dan itu adalah Dekan Sihir Percy. Melihat penampilan ini, dia memutuskan untuk meningkatkan anggaran pertarungan simulasi. Guru lain juga setuju bahwa itu perlu. Guru itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentang seseorang. Khususnya Daud Campbell. Percy berpikir Daud Campbell hanyalah penipu. Tetapi guru itu berargumen bahwa kandidat pahlawan sendirian tidak bisa mencapai hasil seperti itu. Sementara kandidat pahlawan tampak tak terkalahkan bagi orang biasa. Yang benar-benar luar biasa adalah orang di belakang mereka. Setiap pengaturan gerakan dan perintah yang disinkronkan bersama dengan tindakan lanjutan dan prediksi hampir sempurna. Dia menghitung semua ini dalam pikirannya seolah dia telah bertarung di medan perang. Ribuan kali guru itu bahkan mengusulkan taruhan dengan Percy. Keduanya yang saat ini berada di dungeon mendengar suara memperkenalkan dirinya sebagai Vonrad Faltador dari Departemen Malam. Dia bilang dia sudah mendengar tentang pertarungan mereka dan menganggapnya menarik. Dan telah bertaruh dengan Fadini Sihir untuk melihat apakah mereka bisa memecahkan rekor yang ditetapkan. Selama tahun pertama jika berhasil, mereka bisa meminta sesuatu kepada Percy. Percy tidak mengerti pentingnya ini. Tetapi Daud Campbell dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka pasti akan memecahkan rekor itu. Percy berpikir kedua orang itu terlalu sombong, sementara Conrad menyatakan tantangan telah dimulai. Di sisi lain, Elnor Tristan telah memperhatikan perubahan aneh pada tubuhnya baru-baru ini. Tidak bisa mengingat gerakan yang diajarkan ibunya, dan merasa kelelahan setelah hanya satu latihan. Garis keturunan keluarga Tristan membawa jejak iblis. Dan rumor gelap ini memiliki dua implikasi. Satu, mereka memiliki bakat luar biasa. Dan dua, mereka rentan terhadap sindrom berangasan yang membuat mereka menjadi kekerasan dan kehilangan akal sehat meskipun anggota keluarga Tristan. Semua luar biasa dan memberikan kontribusi besar. Mereka sering menemui akhir yang tragis di tahun-tahun terakhir mereka. Untuk sekarang, situasinya tidak parah, tetapi pikirannya kosong. Guru memberitahu Elner, bukankah kamu ingin tahu informasi tentang seseorang? Terakhir kali aku baru saja menemukan bahwa Daud Campbell saat ini bersama kandidat pahlawan berikutnya. Elner bertanya, siapa kandidat pahlawan berikutnya? Dan orang itu menjawab, itu adalah gadis yang bertarung dengan Daud Campbell. Elijah Creonox Crisings. Elner bertanya mengapa mereka berdua sendirian bersama. Dan guru menjelaskan bahwa itu karena ujian simulasi membutuhkan pasangan. Elner menghela napas dalam-dalam dan meminta untuk dibawa kepada mereka segera. Elijah Creonox tidak mengerti mengapa Daud Campbell melakukan ini. Bahkan jika Daud Campbell kuat, tidak ada alasan untuk menerima tantangan seperti itu. Daud Campbell tidak bisa memberitahunya bahwa pola serangan monster simulasi sebenarnya sangat sederhana, jadi dia hanya bisa berkata kepada Elijah Creonox, karena kamu di sisiku. Conrad secara bertahap menyesuaikan kesulitan dungeon, tetapi Daud Campbell bersikeras untuk mengaturnya ke tingkat tertinggi. Percy dengan marah menuduhnya terlalu sombong. Dia memperingatkan kesulitan tertinggi seperti pertempuran nyata. Bersaing secara berlebihan bisa menghabiskan nyawamu. Namun, Conrad percaya Daud Campbell pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi dia mengatur dungeon ke kesulitan tertinggi sesuai permintaan Daud Campbell. Meyakinkan Elijah Creonox untuk tidak khawatir. Menyatakan bahwa karena kata-kata itu sudah diucapkan, mereka hanya bisa memberikan yang terbaik. Percy menyesap teanya dan berpikir mereka mungkin benar-benar mati di sini. Wajah Elias menjadi pucat mendengar ini, sementara Conrad di sisi lain percaya bahwa Daud Campbell tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu jika dia tidak percaya diri. Jadi tidak perlu khawatir jika memang ada bahaya, kita masih bisa turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Setelah mengatakan ini, Conrad mengaktifkan mode pembantaian di tingkat kesulitan tertinggi. Elijah Creonox tidak punya pilihan selain bersiap dan maju. Sekarang adalah waktu bagi Daud Campbell untuk menunjukkan kemampuannya. Sistem memberitahunya tentang rasa krisis, menentukan bahwa hidupnya dalam bahaya di bawah peningkatan bertahan hidup yang putus asa. Kekuatan Daud Campbell melonjak drastis. Dengan satu serangan dia menjatuhkan seekor monster. Conrad segera membanggakan diri kepada Percy. Lihat, kan, aku sudah tahu. Elijah Creonox juga berseru kagum, seperti yang diharapkan dari Daud Campbell. Percy bingung. Beberapa saat yang lalu, dia bersembunyi di belakang seorang gadis seperti pengecut. Bagaimana dia tiba-tiba bisa begitu heroik? Conrad berpikir Percy kurang wawasan dan berkomentar, semakin banyak monster, semakin kuat anak itu. Dengan kata lain, dia tumbuh lebih kuat seiring dengan monster yang dijatuhkan. Daud Campbell menjatuhkan beberapa monster dengan satu serangan. Bekerja sama dengan Elijah Creonox saat dia menciptakan peluang, Daud Campbell memberikan serangan terakhir kepada monster terakhir dengan satu serangan. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Pada saat itu, mayat monster terakhir tiba-tiba jatuh ke arah Daud Campbell. Suara keras terdengar saat monster itu hancur. Ternyata Conrad telah turun tangan untuk membantu. Karena Daud Campbell dan Elijah Creonox telah mencapai rekor yang tak tertandingi, Conrad memenangkan taruhan. Daud Campbell dan Elijah Creonox sama-sama menerima hadiah yang besar dan mendapatkan hak untuk membuat permintaan kepada Dekan Sihir. Elijah Creonox tidak percaya mereka mendapatkan manfaat seperti itu.
Sementara Daud Campbell mencuri pandang untuk melihat apakah hadiah Elijah Creonox sebanding dengan miliknya. Pada saat itu, Elijah Creonox berpikir Daud Campbell tenang dan terkendali, mampu meramalkan apapun yang mungkin terjadi. Seolah-olah semuanya ada di bawah kendalinya, Daud Campbell berpikir dalam hati. Tentu saja, karena aku sudah tahu. Elijah Creonox mengulurkan tinjunya kepada Daud Campbell, sambil berkata, bukankah pria sering melakukan tos tinju seperti ini? Setelah mereka tos tinju, sistem memberitahu bahwa rasa ingin tahu Elijah Creonox meningkat. Dia segera berlari pergi. Pada saat itu sebuah suara mengomentari, apakah aku harus bilang dia ramah atau hanya aneh? Daud Campbell hampir setuju. Tapi segera menyadari ada yang tidak beres. Pembicara itu tidak lain adalah presiden mahasiswa. Elnor Tristan bertanya kepada Daud Campbell apakah dia menyukai mahasiswa baru itu. Daud Campbell sejenak kehilangan kata-kata. Tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Untungnya survival yang putus asa belum diaktifkan, menunjukkan bahwa tidak ada bahaya yang mendesak. Melihat Daud Campbell tetap diam, Elnor Tristan menekannya lagi, bertanya apakah dia memiliki perasaan untuk Elijah Creonox. Daud Campbell masih tidak tahu bagaimana menjawab. Kemudian sistem tiba-tiba memberitahu dia tentang rasa krisis memaksanya untuk bertindak. Daud Campbell terbata-bata dan berkata, meskipun aku telah berlatih dengan Elijah Creonox, hatiku selalu memikirkanmu. Elnor Tristan sejenak tertegun mendengar ini. Sementara Daud Campbell menyesali kata-katanya, merasa itu adalah omong kosong yang tidak berguna. Secara tak terduga Elnor Tristan mengulangi kata-kata Daud Campbell, memikirkan aku saat bersamanya. Dia kemudian bertanya kepada Daud Campbell alasan di baliknya. Pertanyaan ini membuat Daud Campbell benar-benar bingung. Melihat bahwa Daud Campbell tidak bisa menjawab, Elnor Tristan berhenti menekannya dan berkata, lupakan saja, mungkin ini salah satu dari persahabatan itu. Aku mengerti ini karena aku menyelamatkanmu di kereta itu. Baiklah, ingatlah daftar prioritas. Daud Campbell tidak mengerti maksudnya. Elnor Tristan memberinya sebuah surat. Daud Campbell tidak tahu apa isi di dalamnya. Surat cinta. Aplikasi ganda skenario seperti itu tidak ada dalam permainan asli. Elnor Tristan menjelaskan bahwa dia berencana memberikannya kepadanya keesokan harinya dan mendesaknya untuk membukanya saat dia sendirian. Daud Campbell hanya bisa setuju. Setelah membukanya, Daud Campbell sangat menyesal. Itu adalah undangan untuk menjadi pasangannya di acara penyambutan mahasiswa baru. Keesokan harinya menjadi pasangannya bukan masalah besar. Hanya menemaninya di sekitar. Masalahnya adalah menolak akan mengakibatkan penalti berat, termasuk menurunnya tingkat kesukaan atau bahkan permusuhan. Saat itu terdengar ketukan di pintu. Itu adalah Elijah Creonox mencarinya. Dia juga menyerahkan surat kepada Daud Campbell dan Daud Campbell segera merasa buruk tentang ini. Ilya menjelaskan, ini adalah kejutan aku awalnya. Ilya menjelaskan bahwa ini adalah kejutan awalnya aku. Aku ingin memberikannya padamu saat pertempuran simulasi, tapi aku baru saja memutuskan. Sekarang karena aturan aneh dari ketua siswa, aku harus pergi. Dia juga bilang pada Daud Campbell untuk membacanya setelah dia masuk, lalu melompat dari lantai dan pergi. Daud Campbell menemukan orang-orang di dunia ini terlalu aneh. Pada saat itu dia masih berpegang pada seberkas harapan. Jika itu dari Elijah Creonox, mungkin itu benar-benar aplikasi ganda. Tentu saja, seperti yang diharapkan, itu juga undangan untuk menjadi pasangannya. Sekarang bahwa baik bos akhir maupun protagonis telah mengundangnya untuk menjadi pasangan mereka, jelas ini bukan bagian dari cerita asli. Dia perlu segera menemukan solusi, memilih. Elnor Tristan akan membuat protagonis melihatnya sebagai penjahat, sementara memilih Elijah Creonox akan memusuhi bos akhir. Mempertaruhkan hidupnya, menolak. Keduanya kemungkinan akan mengarah pada hasil yang lebih buruk. Setelah banyak pertimbangan, Daud Campbell memutuskan untuk bertemu keduanya bersama keesokan harinya di upacara penyambutan mahasiswa baru. Tempatnya ramai dengan orang-orang. Elijah Creonox tiba berpakaian elegan seperti juga Daud Campbell. Meskipun ekspresinya agak aneh sebelum menghadiri jamuan, Daud Campbell menghabiskan semua poinnya dan membeli klon dari toko yang bisa menciptakan duplikat identik dari dirinya sendiri secara tak terduga. Ini memicu misi khusus kencan ganda. Kamu telah memutuskan untuk menipu dua tokoh penting. Jangan sampai tertangkap sebelum acara berakhir. Kegagalan akan mengakibatkan hukuman. Untuk mencegah klonnya menarik perhatian yang tidak perlu, Daud Campbell memilih persona yang dingin dan sopan. Tiba-tiba suara khas mengejutkan Daud Campbell. Ini adalah monster yang ditangkap dari luar. Awalnya dimaksudkan untuk eksperimen di akademi. Tetapi monster itu telah melarikan diri dalam perjalanan. Saat itulah misi utama permainan dimulai. Daud Campbell memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi saat itu dengan Elijah Creonox dan Elnor Tristan di sekitar. Menangkap monster tidak akan menjadi masalah. Sementara Daud Campbell teralihkan. Dia secara tidak sengaja membeli parfum bernama feromon yang otomatis diterapkan setelah pembelian. Saat itu Elnor Tristan mendekat dan dia juga memperhatikan aroma itu. Bertanya pada Daud Campbell apakah dia telah menyemprotkan sesuatu. Daud Campbell berargumen bahwa itu pasti aroma bunga dan tanaman. Elnor Tristan yakin itu adalah parfum dan yang terpenting, itu membuatnya gila. Parfum Daud Campbell membuat Elnor Tristan sulit berfokus untuk mengendalikan dirinya. Notifikasi sistem feromon efektif pada target Elnor Tristan, namun dia memaksakan diri untuk tidak mengembangkan perasaan padamu. Elnor Tristan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kenapa aku tidak pernah menyadari betapa maskulinnya kamu sebelumnya di momen ini? Daud Campbell sangat ketakutan efek parfum terlalu kuat, jadi untuk mengalihkan perhatian Elnor Tristan, dia menyarankan mereka menjelajahi kios-kios terdekat. Ini juga bagian dari strateginya.
Untuk menghindari bertemu dengan klonnya, Elnor Tristan masih berusaha keras untuk menekan perasaannya yang semakin tumbuh untuk Daud Campbell. Daud Campbell sementara itu hanya perlu mengikuti rencana, membiarkan klonnya menemani Elijah Creonox sementara tubuh utamanya tetap dengan Elnor Tristan. Daud Campbell ingin menurunkan perasaan Elnor Tristan padanya, jadi dia menyarankan mencoba usus babi bakar. Lagi pula Elnor Tristan yang sangat memperhatikan bentuk tubuhnya, pasti tidak suka makanan seperti itu secara tak terduga. Ini justru sesuai dengan selera Elnor Tristan, dia menyukai rasanya. Daud Campbell merasa menjaga jarak dari wanita ini. Terbukti sangat sulit mereka berjalan ke sebuah toko umum, di mana Elnor Tristan ingin memberikan hadiah untuk Daud Campbell agar menurunkan perasaannya. Daud Campbell memutuskan untuk melakukan sebaliknya dan menawarkan untuk memberikan hadiah kepada Elnor Tristan sebagai gantinya. Dia dengan santai mengambil sebuah kancing yang tidak mencolok sebagai hadiahnya secara tak terduga. Elnor Tristan menyadari bahwa seragamnya kehilangan sebuah kancing sialan. Keberuntungan yang luar biasa. Selama makan mereka, Elnor Tristan bertanya kepada Daud Campbell apakah dia sudah memutuskan jurusan. Daud Campbell menjawab bahwa dia ingin bergabung dengan jurusan teologi. Elnor Tristan mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali mengingat bakatnya tidak bergabung dengan divisi kesatria akan menjadi pemborosan. Daud Campbell menjelaskan bahwa ada banyak hal yang ingin dia pelajari. Di jurusan teologi, Elnor Tristan tidak tahu apa yang ingin dia pelajari. Daud Campbell tidak bisa langsung mengatakan bahwa keterampilan suci di jurusan teologi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, baik untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan untuk mencegah Elnor Tristan terjerumus ke dalam kegelapan. Dia hanya bisa gagap baik sejak sebelum ada seseorang yang ingin aku lindungi. Pengalaman Daud Campbell dari permainan di kehidupannya sebelumnya memberitahunya bahwa insiden masyarakat rahasia akan segera dimulai. Bos yang akan datang sangat rentan terhadap kekuatan suci. Elnor Tristan bertanya apakah pilihannya ada hubungannya dengan dirinya. Sangat rentan terhadap kekuatan suci. Elnor Tristan bertanya apakah pilihannya ada hubungannya dengan dia. Dia berspekulasi bahwa Daud Campbell tahu tentang kutukan keluarga Tristan, yang membuat semua anggota keluarganya gila. Tentu saja Daud Campbell tahu. Dia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengangkat kutukan adalah melalui berkah malaikat, yang hanya bisa terjadi jika beberapa arsitek malaikat turun bersama. Elnor Tristan secara alami tahu metode ini juga, tetapi kesulitannya sangat tinggi, sehingga bahkan anggota keluarga Tristan tidak berani mencobanya dengan sembarangan. Dia kemudian bertanya kepada Daud Campbell, jadi kenapa kamu membantuku? Apa tujuanmu? Karena orang yang ingin aku lindungi adalah kamu, jawab Daud Campbell tanpa ragu. Elnor Tristan menyatakan bahwa dia tidak butuh perlindungan, tetapi Daud Campbell dengan tegas menjawab, jika aku tidak melindungimu, aku juga akan mati. Mendengar ini, Elnor Tristan berpikir bahwa Daud Campbell benar-benar orang yang aneh. Tetapi Daud Campbell hanya menyatakan fakta tanpa melebih-lebihkan. Sementara di sisi lain, Elijah Creonox dan klon Daud Campbell tanpa sadar menjelajah ke dalam ruang bawah tanah. Dia ingin mendekati Daud Campbell dan mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang rahasia keluarga Tristan. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa dengan pria secara umum. Segera mereka menemukan bahwa banyak monster ditahan di sini sebagai subjek percobaan untuk akademi. Titik kritisnya adalah ada monster berukuran sedang di sini. Entah kenapa, monster ini tidak terikat. Lebih dari itu, ada bom kecil yang diletakkan di samping kandang. Tiba-tiba suara ledakan keras terdengar. Kandang itu meledak dan klon Daud Campbell segera melindungi Elijah Creonox. Dari ledakan tersebut, tubuh utama Daud Campbell di atas juga mendengar suara itu. Semua orang di lokasi mendengar ledakan itu juga. Elijah Creonox bertanya kepada Daud Campbell bingung mengapa dia melakukan itu. Klon itu menjawab bahwa itu hanya tugasnya. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Daud Campbell sudah kehilangan kesadaran pada saat itu. Monster berukuran sedang di dalam kandang berhasil melarikan diri. Elijah Creonox mengambil pipa besi dari tanah. Kali ini giliran dia untuk melindungi Daud Campbell. Di sisi Daud Campbell, sistem menampilkan misi utama. Monster telah muncul, silakan jinakan monster tersebut. Korban yang berlebihan akan mengakibatkan penalti sistem dan hadiahnya adalah bahan peralatan eksklusif. Daud Campbell memberitahu Elnor Tristan bahwa dia perlu mencari seorang pendeta. Dia bilang dia punya urusan penting lainnya. Sebelum pergi dengan terburu-buru, Elnor Tristan berniat untuk menghentikannya. Tapi Daud Campbell menekankan kita harus melindungi para siswa saat tiba di basement. Dia pertama-tama mengambil klonnya dan kemudian bertanya kepada Elijah Creonox tentang situasi terkini. Melihat bahwa Daud sudah sadar, Elijah Creonox menghela napas lega. Sistem memberitahu bahwa favorabilitas Elias telah meningkat, menyebabkan alur cerita utama berubah. Dia kemudian mengetahui bahwa monster berukuran sedang telah melarikan diri. Elijah Creonox mengatakan bahwa masih mungkin untuk menghentikannya, namun dia sedikit terlalu lelah dan ingin istirahat sejenak. Daud Campbell benar-benar tidak bisa mengurus Elijah Creonox saat itu. Misi utama menjadi prioritas, kegagalan akan mengakibatkan penalti. Pada saat ini di lokasi, monster sedang menyerang penghalang di area tersebut. Jika berkah malaikat tidak digunakan untuk memperkuat penghalang, monster itu segera akan menerobosnya. Namun pendeta Elnor Tristan yang ditemukan tidak dapat menggunakan berkah malaikat. Elnor Tristan dengan marah menegur, bagaimana seseorang sepertimu bisa menjadi pendeta? Tetapi pendeta mengatakan bahwa berkah malaikat adalah penghalang yang sangat canggih sehingga pendeta biasa benar-benar tidak bisa menggunakannya. Jadi, mereka hanya bisa menunggu satria datang untuk menyelamatkan. Pendeta berargumen,
Menggunakan monster untuk penelitian adalah kesalahan sejak awal. Bahkan jika ada yang salah, keluargamu Tristan, yang seharusnya bertanggung jawab. Daud Campbell yang bergegas masuk dari basement, merampas Rosario dari leher pendeta dan memutuskan untuk menangani sendiri. Pendeta menegur Daud Campbell, apa yang kamu tahu tentang berkah? Daud Campbell menempatkan Rosario ke dalam pembakar dupa suci, lalu mengaktifkan keterampilan ascesis dan pelindung suci. Sistem memperingatkannya tentang peringatan krisis bahwa hidupnya mungkin dalam bahaya. Level X bertahan hidup putus asa telah diaktifkan. Daud Campbell meluncur melewati monster, memberitahu para profesor di dalam untuk segera mengevakuasi para siswa. Sementara dia menahannya, Daud Campbell berdiri di depan monster. Ascesis diaktifkan, mengubah semua kemampuannya menjadi daya tahan. Dan pelindung suci diaktifkan secara bersamaan. Sepasang sayap membentuk penghalang yang melingkupinya. Semua orang merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah berkah malaikat, bahkan monster berukuran sedang pun. Serangan tidak bisa menghancurkan penghalang ini, mata Elnor Tristan membelalak. Dan sang pendeta tidak bisa menerima kenyataan berkat suci, yang membutuhkan pendeta formal untuk melakukannya. Doa panjang sedang dilancarkan oleh seorang siswa biasa. Namun, Elnor Tristan tidak terkejut, karena dia telah menyaksikan kekuatan tersembunyi Daud Campbell sebelum pendeta mulai mengutuk monster bodoh itu. Bagaimana itu bahkan tidak bisa menembus penghalang seorang siswa. Saat ini Elnor Tristan bahkan merasa ingin membunuhnya. Elijah Creonox yang telah memulihkan kekuatannya meninju pendeta itu dengan satu tebasan dan berkata, dia tidak berguna juga, jadi mari kita biarkan hidupnya. Elnor Tristan bertanya di mana dia sebelumnya dan Elijah Creonox menjelaskan. Aku pingsan di ruang bawah tanah dan baru saja muncul. Yang lebih penting, sepertinya Daud Campbell bisa menyimpan berkat sebelumnya dan mengaktifkannya saat dibutuhkan. Dia bahkan bukan pendeta tipe tempur, jadi bagaimana dia bisa melakukan ini? Butuh waktu setidaknya 10 tahun bagi orang biasa untuk mempelajari keterampilan ini. Elnor Tristan juga teringat bahwa Daud Campbell pernah berkata dia ingin belajar teologi untuk melindunginya dan tidak ada alasan lain. Elijah Creonox kini bahkan merasa sedikit cemburu pada Elnor Tristan. Daud Campbell mempertaruhkan nyawanya untukmu. Jika tidak, dia tidak akan punya alasan untuk pergi sejauh ini, kata Elias membuat Elnor Tristan terdiam dalam pikiran yang dalam. Sebagai antagonis yang ditakdirkan, hidup Elnor Tristan selalu diselimuti kegelapan. Kini dalam kegelapan ini, tampaknya ada satu sinar cahaya, dan sumber cahaya itu adalah pria aneh yang berdiri di depannya. Saat ini, Daud Campbell berada di ambang tidak bisa bertahan. Pada saat kritis, Elnor Tristan akhirnya mengambil tindakan. Dia menyerang monster dengan satu tebasan. Menunjukkan keahlian pedang Tristan yang sebenarnya, dia menusukkan pedangnya dengan cepat beberapa kali, lalu mengeluarkan aura pedang berbentuk bulan sabit dengan ledakan keras. Monster itu dikalahkan tanpa usaha. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari keahlian pedang yang ditiru oleh Daud Campbell. Yang membuatnya semakin bingung adalah, dalam permainan aslinya, Elnor Tristan seharusnya tidak ikut campur dalam insiden monster. Misi utama menampilkan penekanan monster selesai tanpa korban jiwa, pencapaian yang luar biasa. Masih ada 30 detik sampai para satria tiba. Profesor yang mendukung penelitian monster langsung berasal dari faksi Tristan. Tindakan Elnor Tristan setara dengan mengakui kesalahan keluarganya. Mengingat kepribadiannya, seharusnya dia tidak ikut campur, jadi kenapa dia membantu? Namun, monster dalam api itu belum sepenuhnya mati. Melihat Elnor Tristan akan diserang, Daud Campbell bergegas maju, sekali lagi menggunakan perlindungan malaikat untuk memblokir serangan. Dia memuntahkan darah dari dampaknya dan kehilangan kesadaran. Ketika Daud Campbell terbangun, dia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur. Di depannya duduk tidak lain adalah Atalante. Rektor Akademi Elfonte, Atalante, memberitahu Daud Campbell bahwa monster itu telah dikalahkan. Daud Campbell bertanya-tanya mengapa sosok penting seperti itu bertemu dengannya. Rektor mengatakan ada kabar buruk, dan kabar yang lebih buruk, kabar buruknya adalah Daud Campbell telah menjadi siswa yang paling banyak dibicarakan di Akademi Elfonte. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu sial. Selalu terjebak dalam setiap insiden, Daud Campbell berpikir dalam hati. Bukan berarti aku melakukannya dengan sengaja. Kabar lainnya berkaitan dengan informasi tentang iblis. Rektor bertanya padanya seberapa banyak yang sebenarnya dia tahu. Mendengar ini, ekspresi Daud Campbell tidak menunjukkan perubahan yang jelas. Rektor terkejut bahwa Daud Campbell tidak menunjukkan kegugupan di hadapannya. Daud Campbell menjawab bahwa dia tidak ingin membagikan apa yang dia ketahui kepada rektor. Dia merasa bahwa rektor pasti memiliki niat tersembunyi terhadapnya. Lagi pula, dia adalah satu-satunya yang belum ditugaskan ke kelas atau menghadiri kuliah. Atalante memahami kekhawatiran Daud Campbell, jadi dia memutuskan untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Sejak Daud Campbell masuk akademi, dia terlibat dalam berbagai insiden, membuat mereka sibuk mengendalikan saksi setiap hari. Baru-baru ini ketegangan antara negara semakin meningkat, dan setiap kali bakat ditemukan, negara akan merekrut mereka. Bahkan jika itu berarti melewati neraka, Daud Campbell tahu bahwa kudeta dalam asosiasi suku dan perubahan organisasi kekaisaran suci sedang terjadi saat ini. Pada intinya, konflik ini adalah bagian dari pertempuran suksesi kekaisaran. Rektor terkejut betapa berpengetahuannya Daud Campbell tentang politik, dan dia menjelaskan bahwa tiga kekuatan kini telah membentuk segitiga emas. Di permukaan, mereka tampak sebagai negara yang bersahabat, tetapi diam-diam mereka bersaing untuk mendapatkan bakat.
Kekaisaran Elfante, aliansi suku, dan Kekaisaran Suci saling bersaing menciptakan suasana yang rentan. Di seluruh benua, Daud Campbell juga menyadari bahwa keterlibatannya dalam begitu banyak insiden tanpa ada yang mengambil tindakan menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja menekan informasi. Sang kanselir diam-diam mengagumi pikiran tajam Daud Campbell. Daud Campbell bertanya apa yang akan terjadi jika dia menarik perhatian. Sang kanselir menjawab itu akan secara alami mengarah pada kehancuran dunia. Pernyataan ini membuat Daud Campbell sangat terkejut. Sang kanselir kemudian mengeluarkan selembar kertas dan bertanya kepada Daud Campbell apakah dia mengenali simbol di atasnya. Daud Campbell mengenalinya sebagai segel pemurnian iblis. Sang kanselir menyadari bahwa Daud Campbell mungkin tahu cerita di baliknya. Organisasi pemurnian sebenarnya adalah kelompok yang menyembah iblis dengan tujuan membangkitkan mereka. Upaya pembunuhan berulang Elnor Tristan dan insiden pelarian monster semua adalah ulah mereka. Daud Campbell bingung mengapa dia memberitahu semua ini. Sang kanselir menyerahkan kartu lain kepada Daud Campbell. Dia langsung mengenalinya sebagai kunci interdimensional yang mampu membuka pintu ke dunianya. Alat yang sangat mengganggu keseimbangan permainan. Dari ekspresinya, Atalante menyimpulkan bahwa Dudley kemungkinan tahu apa itu. Dia mengungkapkan harapannya agar Dudley menggunakannya dengan bijak. Jika itu menyenangkan kekuatan di baliknya, lebih banyak hadiah mungkin mengikuti. Dan dia menginstruksikan Dudley untuk menjaga peristiwa hari ini sebagai rahasia. Sebelum pergi, sang kanselir bertanya bagaimana hubungannya dengan kandidat pahlawan dan Tristan. Eris. Dudley menjawab canggung bahwa semuanya baik-baik saja. Sang kanselir berkata itu bagus. Tolong pertahankan seperti itu. Daud Campbell bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dia tidak akur dengan mereka? Sang kanselir menjawab, itu akan secara alami mengarah pada kehancuran dunia. Daud Campbell benar-benar terdiam. Apakah dunia benar-benar semudah itu untuk dihancurkan? Sang kanselir menegaskan bahwa dia tidak melebih-lebihkan. Di dalam hatinya, dia juga bertujuan untuk menggunakan ketiga kekuatan ini sebagai bagian dari rencana utamanya. Daud Campbell telah memperoleh item non-pemain yang menunjukkan bahwa misi utama. Daud Campbell telah memperoleh item non-pemain yang menunjukkan bahwa misi utama memang mengalami masalah. Pada saat ini, Dean Conrad tiba. Daud Campbell dengan cepat menyembunyikan kunci interdimensional dan bertanya tentang apa itu. Conrad menjelaskan bahwa karena Daud Campbell belum ditugaskan ke kelas, Akademi telah mengatur kelas sementara untuknya, dan dia akan mengikuti pelajaran dengan mereka besok. Elnor Tristan sebagai ketua kelas dan Elijah Creonox sebagai wakil ketua. Daud Campbell merasa seolah-olah dia bisa merasakan aura malapetaka yang akan datang keesokan harinya. Selama kelas, Elnor Tristan sering mencari-cari kesalahan, mengklaim bahwa teori profesor terlalu panjang dan tidak membantu untuk pertempuran praktis. Profesor yang terintimidasi oleh pengaruh keluarga Tristan tidak berani berargumen. Di sisi lain, Elijah Creonox percaya bahwa penjelasan profesor itu benar. Ini membuat Daud pusing, malang, terjebak di tengah dan membuatnya bergetar. Elijah Creonox bersikeras bahwa Elnor Tristan tidak boleh menginterupsi pelajaran, tetapi Elnor Tristan berargumen bahwa sebagai presiden siswa, dia berhak untuk berpartisipasi dalam kelas. Melihat argumen semakin memanas, Daud Campbell tidak punya pilihan selain meminta profesor untuk melanjutkan kuliah. Elijah Creonox berpose kemenangan, Daud Campbell jelas ada di pihakku. Elnor Tristan membalas, ini hanya satu kekalahan. Seorang siswa pirang mengamati Daud Campbell dengan siksama. Karena situasi seperti ini sering terjadi di kelas. Siswa-siswa lain mulai melihat Daud Campbell dengan ekspresi yang semakin aneh. Daud Campbell memutuskan untuk menyingkirkan masalah ini untuk sementara dan memeriksa pembaruan di sistem. Tingkat kesukaan Elnor Tristan telah naik dari tingkat kepercayaan 5 menjadi tingkat kasih 1. Kemahiran pedang Tristannya telah mencapai 58%. Dia juga telah memperoleh keterampilan dasar teknik pernapasan dalam. Ini meningkatkan daya tahan dan stamina serta bersinergi dengan sangat baik dengan pedang Tristan. Kedua teknik ini hampir bisa diaktifkan secara bersamaan berdasarkan karakteristik mereka. Mereka membentuk kombinasi tingkat atas orang yang telah menguasai. Kombinasi ini dengan sempurna adalah Elnor Tristan. Alasan dia menjadi bos terakhir adalah kemampuan pertarungan jarak dekatnya. Di sisi lain, tingkat kesukaan Elias juga meningkat satu level. Dia telah mendapatkan skill baru aturan kejahatan. Skill ini memungkinkannya untuk mempengaruhi orang baik yang terhubung dengannya. Namun, orang-orang ini harus menerima satu permintaan darinya. Semakin tinggi kesukaan orang baik, semakin besar hadiahnya. Mengubah orang baik menjadi jahat akan memberikan hadiah yang lebih besar. Skill baru ini membuat Daud Campbell sangat bingung. Apa maksudnya mengubah orang baik menjadi jahat akan memberikan hadiah yang lebih besar? Tak lama setelah itu, para siswa berpartisipasi dalam kelas luar ruangan. Profesor Conrad menginstruksikan semua orang untuk mengumpulkan sesuatu yang mereka suka dalam waktu 10 menit. Kriteria penilaian akan tergantung pada suasana hatinya dan presiden siswa juga akan berpartisipasi dalam penilaian. Mendengar ini, Elijah Creonox memberikan senyuman nakal. Sementara itu, Daud Campbell merenungkan makna skill barunya. Bagaimana cara mengubah orang baik menjadi jahat? Saat itu, Elijah Creonox mendekat dan mengundang Daud Campbell untuk bergabung dengannya. Daud Campbell menyarankan agar dia pergi dengan teman-temannya saja. Elijah Creonox menjawab bahwa Daud Campbell juga temannya. Daud Campbell tahu bahwa Elijah Creonox seharusnya bekerja dengan kelompok pahlawan. Dan jika dia bergabung dengan mereka,
dia akan terlihat tidak pada tempatnya. Elijah Creonox dengan ragu bertanya apakah Daud Campbell merasa tidak enak badan. Daud Campbell menjawab bahwa itu bukan masalahnya. Kita tidak begitu dekat kan? Mendengar ini, ekspresi Elijah Creonox berubah. Kata-katamu benar-benar menyakitkan. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Trisha, anggota kelompok pahlawan, menyadari bahwa Elijah Creonox sangat kecewa. Daud Campbell juga merasa bahwa kata-katanya mungkin terlalu keras. Saat itu seseorang mendekati Daud Campbell. Itu adalah Talion, mid-boss dari chapter 1. Dan yang paling terampil di kelasnya setelah Elijah Creonox. Dia segera mempertanyakan hubungan Daud Campbell dengan Elijah Creonox dan Daud Campbell menjelaskan bahwa mereka hanya kenalan. Talion tidak percaya padanya. Seseorang yang sehandal Elijah Creonox tidak mungkin berinteraksi dengan orang sepertimu. Pasti ada yang aneh tentang notifikasi sistem duelmu. Karakter baik telah menjadi marah karena pengaruhmu. Daud Campbell menyadari bahwa semakin marah seseorang, semakin dekat mereka untuk memenuhi syarat untuk beralih dari baik menjadi jahat. Talion menuntut agar Daud Campbell mengakui duel itu adalah penipuan. Untuk memprovokasi Talion lebih jauh, Daud Campbell berkata bahwa duel itu bukan penipuan. Kamu satu-satunya yang berpikir itu karena kamu melihat targetmu terjatuh hanya dengan satu pukulan dariku dan kamu menyadari aku adalah dinding yang tak teratasi. Karena kamu terjebak umpan, Talion segera membuat taruhan dengan Daud Campbell. Tentang siapa yang akan mendapatkan nilai lebih tinggi di kelas ini, Daud Campbell tidak menyangka dia akan mengambil umpan itu begitu mudah. Sementara itu dengan Elnor Tristan, Profesor Conrad mempertanyakannya. Aku hanya meminta kamu membantu menilai, bukan memberikan nilai sesukamu. Ujian bahkan belum selesai. Kenapa Daud Campbell sudah mendapatkan nilai sempurna? Elnor Tristan tidak merasa perlu menjelaskan. Dia pantas mendapatkan nilai sempurna itu saja. Jika kamu tidak yakin, aku akan mengawasinya sendiri dan menjelaskan. Persis kenapa aku pikir dia pantas mendapatkannya. Conrad bukan orang bodoh. Dia tahu ini hanyalah alasan Elnor Tristan untuk menghabiskan waktu dengan Daud Campbell. Sebenarnya dia hanya tidak ingin dia sendirian dengan kandidat pahlawan. Namun Conrad bersikeras agar Elnor Tristan tetap di tempat, sementara itu dengan Elijah Creonox. Rekan timnya, Trisha merasa ada yang aneh tentangnya hari ini. Trisha bisa merasakan emosi negatif yang memancar darinya. Meskipun Elijah Creonox tidak menunjukkan itu secara lahiriah, dia pasti marah. Trisha bertanya apa yang mengganggunya, keras kepala seperti biasa. Elijah Creonox tidak ingin membicarakannya, tapi Trisha sudah mengetahui bahwa dia pasti memiliki sesuatu di pikirannya. Tertangkap basah, Elijah Creonox mengungkapkan kebenarannya. Daud Campbell ingin menarik garis di antara mereka, tapi dia ingin tetap berteman. Elijah Creonox percaya bahwa dia sudah mengenal Daud Campbell cukup lama dan penolakannya sangat kejam. Trisha memberitahunya mungkin Daud Campbell tidak benar-benar bermaksud apa yang dia katakan. Dia hanya seorang baron kecil tanpa latar belakang dan berdiri di samping kandidat pahlawan. Seperti kamu pasti menarik rasa benci untuk menghindari situasi seperti itu. Dia menjaga jarak darimu untuk sekarang, tapi di dalam hatinya dia mungkin masih menyukaimu. Setelah mendengar ini, Elijah Creonox merasa itu masuk akal. Sementara itu dengan Daud Campbell, sistem memberitahunya bahwa kemarahan Talion telah melebihi ambang kritis. Talion merasa terhina dan aturan kejahatan diaktifkan. Daud Campbell menerima hadiah dan sebuah perintah. Talion dengan marah mengejar Daud Campbell. Aku bilang kita akan memiliki kompetisi yang adil. Aku tidak bilang kamu bisa mengambil mangsa yang mau aku dapatkan. Daud Campbell meminta Talion untuk berhenti. Talion mengira Daud Campbell punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Tapi sebaliknya, Daud Campbell menyarankan bagaimana kalau kita bagi hadiahnya setengah. Talion semakin marah ketika mendengar ini. Dia menyerang Daud Campbell dengan skill lempar tombak, namun tombaknya terhalang. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang baru saja terjadi. Ternyata, Elijah Creonox telah turun tangan untuk memblokir serangan itu. Jauhkan tanganmu dari temanku. Talion menyapa, sudah lama tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu adalah saat pertempuran penaklukan monster. Elijah Creonox segera mengarahkan pedangnya ke lehernya dan dengan dingin berkata, ini adalah pertemuan pertama kita sejak aku mengalahkanmu terakhir kali. Bukan begitu, Daud Campbell bingung mengapa Elijah Creonox muncul di sini. Elijah Creonox mengira Talion sedang mengintimidasi Daud Campbell. Dia segera menendangnya ke tanah. Tanpa berniat mendengarkan alasan apapun, Talion tidak mengerti mengapa seseorang yang sehandal seperti Elijah Creonox akan berpihak pada Daud Campbell. Elijah Creonox berkata dia tidak ingin mendengar omong kosong seperti itu. Ketika Talion memprotes bahwa Daud Campbell telah menipunya lebih dulu, dia dengan tegas membantahnya. Aku tidak percaya Daud Campbell akan pernah berbohong, bahkan jika dia melakukannya, itu hanya untuk mengajarimu pelajaran. Apakah kamu ingin pingsan karena pukulan seperti yang aku alami? Kata-kata ini membuat Talion terkejut. Sepertinya rumor itu benar. Dia segera berlutut dan meminta maaf kepada Daud Campbell, menyatakan bahwa dia tidak akan mendekatinya tanpa izin. Elijah Creonox menyimpan pedangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Daud Campbell. Bersiap untuk pergi, Daud Campbell ditinggalkan. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar dianggap teman oleh Elijah Creonox, namun dia merasa bahwa menjaga jarak mereka saat ini sudah tepat. Saat Daud Campbell akan mencari Profesor Conrad untuk penilaian, teman Elijah Creonox, Trisha, datang. Mengetahui betapa bicaranya dia, Daud Campbell pergi sebelum Trisha bisa menyelesaikan kalimatnya. Trisha mengerti bahwa Elijah Creonox telah mengeluarkan pedangnya demi Daud Campbell.
Dalam keadaan normal, Elijah Creonox paling-paling hanya akan mengatakan beberapa kata, dan tidak akan pernah mengeluarkan pedangnya dengan mudah terhadap orang lain. Ketika Daud Campbell tiba di sisi Profesor Conrad, dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Profesor Conrad masih mengeluh. Semua ini adalah kesalahan Presiden Dewan Siswa itu. Elnor Tristan tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Alasannya sederhana. Dia bersikeras untuk masuk ke hutan dan bertindak tanpa izin. Conrad bahkan curiga bahwa Elnor Tristan berpura-pura tak sadarkan diri. Daud Campbell meminta Conrad untuk menilai dia terlebih dahulu dan kemudian mempersembahkan bahan berkualitas tinggi yang telah dia kumpulkan sebelumnya berdasarkan jumlahnya. Dia pasti berada di posisi pertama jika memberikannya kepada Percy, dia pasti akan senang, dan kamu masih memiliki perjanjian harapan. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan poin baik di matanya? Saat Daud Campbell akan pergi, Trisha muncul lagi. Conrad meminta Trisha untuk merawat Elnor Tristan. Trisha mengingatkan Daud Campbell untuk lebih baik kepada Elijah Creonox. Karena dia terlihat sedikit aneh belakangan ini, Daud Campbell tentu saja tahu bahwa situasi bisa memburuk. Dia hanya bisa berterima kasih kepada Trisha atas peringatan suramnya dan memberitahunya untuk tidak khawatir. Dia akan mengatasinya sambil merawat Elnor Tristan. Trisha berpikir dalam hati bahwa Daud Campbell mungkin tidak akan pernah lepas dari cengkraman Leah. Elliot sendiri mungkin belum menyadarinya, tetapi dia bisa saja melanggar batas itu. Daud Campbell tiba di Departemen Sihir dan meminta untuk menggunakan perjanjian harapan untuk menciptakan sesuatu. Permintaan semacam itu secara alami membuat staf departemen bekerja lembur. Daud Campbell tahu bahwa pertarungan bos dengan Purifier semakin dekat. Dan dia harus sepenuhnya siap. Kanselir telah mengeluarkan perintah untuk memenuhi permintaan Daud Campbell sebisa mungkin. Selama itu tidak melibatkan hal-hal yang terlalu aneh. Daud Campbell sebelumnya telah memperoleh biji jahat dari Elias. Hadiah keterampilan yang memungkinkannya menggunakan aturan kejahatan pada Elijah Creonox atau Talion sekali. Namun, barang semacam itu jauh dari cukup untuk menghadapi bos. Untuk mengalahkan Purifier, berbagai metode ofensif diperlukan. Maka, Daud Campbell membuat permintaan yang mengejutkan. Dia membutuhkan meriam super yang mampu menghancurkan seluruh akademi. Permintaan ini membuat Percy ternganga. Dia langsung mengutuk Daud Campbell sebagai bajingan dan mempertanyakan tujuan sebenarnya di balik permintaannya untuk membangun meriam. Daud Campbell mengeluarkan kontrak hadiah dan membalas, bukankah kontrak itu mengatakan bahwa kamu harus memenuhi permintaan biasa? Bukankah membangun meriam seharusnya mudah? Berbagai metode ofensif diperlukan, jadi Daud Campbell membuat permintaan yang mengejutkan. Dia membutuhkan super kanan yang mampu menghancurkan seluruh akademi. Permintaan ini membuat Percy terkejut. Dia langsung mengutuk Daud Campbell sebagai bajingan dan mempertanyakan tujuan sebenarnya di balik permintaannya untuk membangun sebuah kanan. Daud Campbell mengeluarkan kontrak hadiah dan membalas, bukankah kontrak itu mengatakan bahwa kamu harus memenuhi permintaan biasa? Apakah membangun kanan seharusnya mudah? Percy menekankan bahwa membangun sebuah meriam bukanlah hal sepele. Daud Campbell dengan serius berjanji bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya untuk menyakiti siapapun. Tetapi ada satu hal spesifik yang perlu dihancurkan. Mengingat penampilan luar biasa Daud Campbell dalam Inside Monster, Percy akhirnya setuju dengan permintaannya seperti dia setuju. Dia membisikkan bahwa rektor adalah orang yang aneh, mengatakan hal-hal seperti jatuh cinta bisa menyelamatkan dunia. Percy langsung menyesali ucapannya, membisikkan pada dirinya sendiri itu terlalu aneh. Tetapi itu masuk akal mengingat dia sudah jomblo selama 50 tahun. Daud Campbell menyuruhnya untuk tenang dan bertanya kapan barang yang dia janjikan untuk diambil dari gudang Vision untuknya dan Elijah Creonox akan dikirim. Pada akhirnya, Profesor Percy setuju untuk membangun meriam. Tetapi Daud Campbell harus mengumpulkan bahan-bahannya sendiri. Namun dengan kunci interdimensional yang diberikan rektor kepadanya, mengumpulkan bahan bukanlah masalah. Pada saat ini, Daud Campbell bertemu seorang pria dengan tongkat yang menyapanya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Galder, operator organisasi amal Purifying House. Daud Campbell tahu betul bahwa itu bukan amal, hanya kedok untuk mencuci uang, dan bahwa Goldra sebenarnya adalah pemimpin dari Purifying. Goldra mengklaim dia telah mendengar bahwa Daud Campbell dengan tangan kosong menghentikan monster yang melarikan diri, dan memberinya kartu nama, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat siswa yang begitu luar biasa. Dia berharap bisa mengundang Daud Campbell untuk makan malam untuk membahas beberapa hal penting. Daud Campbell mengatakan bahwa dia bisa berbicara di sini saja, sesuai dengan cerita aslinya. Galder seharusnya mendekati Elijah Creonox, tetapi sekarang dia datang kepadanya sebagai gantinya. Apakah mungkin sistem telah menjadikannya protagonis? Semakin Daud Campbell memikirkannya, semakin terasa ada yang tidak beres. Tanpa dar, dia mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan undangan makan malam dari Kaltra, lalu langsung menjadwalkan pertemuan 3 hari kemudian di Eyes of Twilight. Daud Campbell tahu bahwa Eyes of Twilight adalah restoran mewah di luar sekolah. Kartu nama Mas Kaltra terlalu mencolok. Daud Campbell menyadari dia tidak bisa menghindari misi utama. Keadilan dengan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, ada hal-hal yang bisa dia lakukan. Hal-hal yang dia ketahui dan hal-hal yang tidak dia ketahui penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Menggabungkan elemen-elemen ini bersama-sama mengalahkan evolusionis bukanlah tugas yang mustahil. Meskipun alasannya tidak jelas, tampaknya protagonis telah beralih dari Elijah Creonox menjadi dirinya sendiri dengan niat untuk mundur setelah selamat dari krisis ini. Daud Campbell mengetuk pintu Elnor Tristan saat Elnor Tristan hendak membuka pintu.
Daud Campbell memberitahunya bahwa tidak perlu keluar, dia hanya ingin menjelaskan niatnya sebentar. Daud Campbell membersihkan tenggorokannya dan bertanya kepada Eleanor Tristan apakah dia bebas 3 hari lagi. Pada saat itu seseorang menginterupsi jawaban Eleanor Tristan. Mendesaknya untuk mengembalikan buku tepat waktu. Kamu meminjam banyak buku tapi tidak membacanya. Eleanor Tristan dengan cepat membungkam orang itu. Daud Campbell mengundang Eleanor Tristan untuk pergi ke mata senja. Bersama-sama, para gadis di dekatnya semua tahu itu adalah tempat kencan yang terkenal. Eleanor Tristan bertanya, "Kenapa kamu ingin pergi bersamaku? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan." Mendengar ini, Eleanor Tristan memerah dan bertanya kepada Daud Campbell apakah dia yang akan membayar. Ketika Elijah Creonox masih kecil, dia adalah tipe gadis kecil yang akan menangis. Setiap kali saudaranya mendorongnya jatuh, setiap kali saudaranya pulang dari kerja, dia akan membawakan kue. Saudaranya memberitahunya bahwa berkat Baron, dia mungkin akan menjadi kesatria pelatihan kali ini. Tak lama setelah itu dia pergi ke medan perang. Elijah Creonox berpikir saudaranya sedang berkhayal dan dalam mimpi. Saudaranya berjanji untuk melindunginya setelah dia menjadi kesatria. Pada saat itu, Elijah Creonox terbangun dari mimpinya. Ternyata seseorang sedang mengetuk pintunya. Sialan, minta maaf kepada Elijah Creonox sebagai seseorang dari pedesaan. Aku belum bisa menyesuaikan diri dengan suasana di sini. Aku minta maaf telah mengatakan bahwa kita bukan teman terakhir kali. Aku membawa kue ini dari dapur, rasanya cukup enak. Elijah Creonox meraih kue itu dan menjawab tidak perlu minta maaf di antara teman. Mendengar kata teman, mata Daud Campbell bersinar dan dia segera mengundang Elijah Creonox untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Ini mendesak. Elijah Creonox curiga bahwa Daud Campbell mungkin gila. Sementara itu, Eleanor Tristan terlihat terganggu, seorang gadis di sampingnya, melaporkan bahwa seseorang dari aliansi suku akan pindah ke sekolah mereka. Meskipun dia adalah putri salah satu pemimpin suku, dia sebenarnya dalam pengasingan. Namanya adalah Lulu Garuda dan bahkan Eleanor Tristan sudah mendengar tentangnya. Semester depan, Santa sejati dari Kekaisaran Suci juga akan datang ke sekolah. Rektor mungkin telah menarik beberapa tali dengan Santa sejati dan putri pemimpin suku muncul di sekolah pada waktu yang sama. Jelas bahwa sekolah memiliki rencana tertentu. Eleanor Tristan merenungkan serangkaian karakter wanita bersama Daud Campbell dan merasa ada yang tidak beres. Saat itu, Daud Campbell dan Elijah Creonox sedang berbaring bersama. Saat Elijah Creonox bertanya bingung, apa kita benar-benar harus melakukan ini? Ternyata mereka berbaring di sebuah katapel yang merupakan alat yang dipinjam dari gudang Vision. Daud Campbell menekan tombol peluncur. Elijah Creonox tidak menyangka akan keluar di tengah malam untuk ini. Mereka diluncurkan ke langit begitu saja. Elijah Creonox berteriak keras di udara, dan Daud Campbell mengingatkannya untuk tidak pingsan dan tetap sadar. Keduanya menemukan lokasi portal interdimensional dan bersiap untuk masuk. Sebelum masuk, Daud Campbell menghibur Elijah Creonox, memberitahunya untuk tidak khawatir. Itu mengingatkan Elijah Creonox pada saudaranya. Keduanya kemudian melompat ke portal interdimensional. Daud Campbell tahu waktu terbatas. Dia memberitahu Elijah Creonox untuk tidak menyentuh apapun. Itu mungkin berbahaya. Gravitasi di sini tidak stabil, jadi dia menyuruhnya melompat dari batu. Elijah Creonox yang pemalu awalnya tidak berani melompat, tetapi akhirnya dia mengikuti saran Daud Campbell dan melompat dengan bingung. Elijah Creonox teringat hari keluarganya dihancurkan. Saudaranya telah mendesaknya untuk segera pergi, mengatakan dia akan pergi menyelamatkan orang tua mereka. Elijah Creonox menggenggam jubah saudaranya. Dia tahu orang tua mereka sudah mati. Dia tidak ingin satu-satunya saudaranya meninggalkannya juga. Saudaranya tahu bahwa jika mereka berdua mencoba melarikan diri bersama, tidak ada yang akan selamat pada akhirnya. Jadi dia memberitahu Elijah Creonox kebohongan terakhir dalam hidupnya. Dia memberitahunya untuk tidak memikirkan apapun dan melarikan diri secepat mungkin. Dia memberitahunya untuk menemuinya di bukit tempat dia sering berlatih. Setelah dia aman, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menyusulmu sangat segera. Daud Campbell menggenggam tangan pembohong itu, menenangkannya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan membaik. Setelah dia terbiasa, tak lama kemudian Daud Campbell menemukan target. Hantu dari Pavilion Gregory. Dia memberikan Elijah Creonox sebuah tas dan memberitahunya bahwa mereka akan membutuhkannya saat melarikan diri, tepat saat Ilya bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Langit yang berwarna-warni tiba-tiba menjadi gelap dan mulut berdarah yang menganga tampak siap menelan mereka berdua. Daud Campbell mengenali itu sebagai binatang dari ruang interdimensional, dan memperingatkan Elijah Creonox untuk bersiap-siap pergi. Binatang itu meludahkan banyak gelembung dan Daud Campbell menginstruksikan Elijah Creonox untuk mengumpulkannya menggunakan tas. Dalam kepanikan, Elijah Creonox mulai mengumpulkan gelembung tepat saat binatang itu akan menelan mereka. Mereka kembali ke dunia nyata tepat waktu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dan waktu pada kartu yang diberikan oleh kanselir sudah cukup. Daud Campbell bertanya kepada Elijah Creonox apakah dia terluka. Tapi Elijah Creonox yang berkeringat mengibaskan tangannya. Elijah Creonox mempertanyakan apakah Daud Campbell telah merencanakan semuanya dari awal. Daud Campbell dengan percaya diri menjawab bahwa semuanya sudah terkendali. Ini adalah metode pertanian hantu yang umum digunakan oleh pemain veteran. Elijah Creonox mendesak lebih lanjut, bertanya mengapa dia tidak menyebutkan ranah interdimensional dari awal. Daud Campbell menjawab karena jika aku memberitahumu, kamu mungkin tidak akan datang. Elijah Creonox melemparkan tas
yang penuh gelembung ke arah Daud Campbell dan mengeluh pergi ke tempat seperti itu di tengah malam. Terasa seperti mengalami neraka, pemberitahuan sistem. Ketertarikan Elias meningkat secara signifikan. Daud Campbell benar-benar bingung. Mengapa level ketertarikan dia naik tak lama setelah itu? Daud Campbell menemukan kanselir Atalante sedang berlatih yoga, dan memberikannya roh yang ditangkap dari ruang interdimensional. Juga memberitahunya bahwa kartu interdimensional telah digunakan dengan baik. Kanselir terkejut dengan efisiensi Daud Campbell dan segera memperhatikan gaya rambutnya yang aneh. Daud Campbell menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh sihir petir dari Menteri Pemalu Percy. Selama transfer entitas psikis, Daud Campbell meminta kepada kanselir, berharap dia bisa menyematkan kesadaran residual entitas psikis dari tokoh-tokoh besar ke dalam sebuah item. Kanselir mengerti bahwa langkah ini akan secara bertahap memperkuat kesadaran ini. Jelas Daud Campbell merencanakan untuk masa depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Daud Campbell mengapa dia begitu bertekad untuk mengalahkan seorang pembunuh dan kandidat pahlawan. Untuk menghentikan monster apa sebenarnya yang mendorongnya. Menghadapi pertanyaan itu, Daud Campbell malah bertanya mengapa kanselir memberinya perhatian yang begitu tidak biasa. Kamu bahkan tidak pernah bertanya, bagaimana aku tahu tentang lokasi ruang antar dimensi, atau konsep entitas psikis, bagaimana aku mengalahkan Elijah Krionox, atau bagaimana aku menghentikan monster. Ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh siswa biasa. Seluruh sekolah sepertinya berputar di sekelilingku dan kehadiranmu ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hariku. Dengan persiapan yang begitu hati-hati, apa sebenarnya yang kamu harapkan aku lakukan? Kanselir menjawab dengan tawa ringan, ada. Tentu saja alasan untuk perhatian khususku padamu karena kamu memang terlalu imut. Kedua belah pihak tahu bahwa masing-masing menyembunyikan sesuatu, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkannya. Untungnya, kanselir setuju dengan permintaannya yang sangat penting untuk aksi kedua yang akan datang. Tetapi sebelum itu, misi pembersih masih perlu diselesaikan. Sebuah notifikasi sistem muncul, selesaikan acara mata senja. Seseorang sedang menunggu. Daud Campbell bertanya kepada Elnor Tristan sudah berapa lama dia menunggu. Dia dengan santai menjawab tidak lama, sekitar 6 jam. Penampilannya yang rapi membuat wajah Daud Campbell memerah. Jika sudah 6 jam, dia pasti berangkat sebelum matahari terbenam untuk menunggu. Elnor Tristan mengungkapkan bahwa sudah lama sejak terakhir kali dia menghadiri festival bulan purnama. Jadi dia menghabiskan waktu ekstra untuk bersiap-siap untuk Daud Campbell. Daud Campbell masih tidak bisa menatapnya di mata. Situasi ini jelas merupakan kencan yang tepat. Pada saat itu, Elnor Tristan lembut mengambil tangannya dan membawanya menuju kerumunan. Mata senja dipenuhi orang-orang, dan Daud Campbell hampir meragukan mereka bisa masuk. Untuk kejutan, dia melihat Talion yang berpakaian sebagai pelayan memanggil nomor. Setelah bertanya, dia belajar bahwa Talion bekerja di sana karena keluarganya tidak memberinya uang saku. Dia memperhatikan kehadiran presiden siswa dan penasaran bertanya tentang hubungan mereka. Daud Campbell memerah dan menjelaskan bahwa tidak ada yang spesial di antara mereka. Dia bahkan tidak bisa mengingat mengapa dia bersama presiden. Mereka memang terlihat seperti sedang berkencan. Elnor Tristan mencoba menggunakan wewenangnya sebagai presiden untuk mendapatkan akses dan Talion tentu saja tidak bisa menolak. Daud Campbell kemudian bertanya kepada Talion apakah dia mengenakan kalung dan yang terakhir mengonfirmasi bahwa pembersih yayasan memang telah mendistribusikan satu. Daud Campbell segera mengaktifkan skill aturan jahat, memerintahkan Talion untuk tidak memakainya hari ini dan memastikan tidak ada staf lain yang melakukannya juga. Di bawah dominasi Talion Ailey patuh, Daud Campbell menyadari bahwa dia sudah menjadi target Galder, dan sekarang terjerat dalam alur cerita utama pada titik ini. Meninggalkan restoran bukan lagi pilihan pemimpin pembersih. Galder menyambut keduanya notifikasi sistem. Misi utama penjahat berniat merekrutmu, tanggaplah dengan bijak. Galder meminta percakapan pribadi dengan Daud Campbell. Elnor Tristan awalnya menolak, tetapi dengan enggan setuju setelah Daud Campbell membisikkan sesuatu di telinganya. Secara pribadi Galder bertanya kepada Daud Campbell apakah dia tahu alasan kunjungannya. Daud Campbell menjawab dengan belak-belakan, tidakkah kamu ingin membahas rencanamu untuk membangkitkan iblis memanfaatkan festival bulan penuh yang keamanannya lemah untuk mengumpulkan energi iblis melalui kematian dan pertumpahan darah, melepaskan monster, menyuruh pembunuh membunuh satria, dan menciptakan adegan kekacauan dan teror? Galder terkejut. Kamu mencoba membangkitkan iblis dalam garis keturunan keluarga Tristan, bukan? Upaya pembunuhan Elnor Tristan dan pelarian monster, semua adalah perbuatanmu, tapi aku sudah melaporkan seluruh rencanamu kepada kanselir. Langkah-langkah pertahanan sudah siap. Bagaimana kamu akan merespons? Galder tiba-tiba menyadari mengapa Nabi sangat menyukai Daud Campbell. Tampak tidak berbahaya di luar, tetapi licik di dalam. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan Daud Campbell. Tetapi dengan percaya diri berkata ada satu hal yang tidak kamu antisipasi. Elnor Tristan sudah ada di tanganku sebelum dia bisa menyelesaikan. Elnor Tristan menendang pintu terbuka meninggalkan Galder dalam keadaan tidak percaya. Ternyata bawahannya Galder telah membawa Elnor Tristan ke ruang tunggu mengklaim penyembah iblis akan segera datang. Mereka bahkan bertanya apakah gejala manianya mengganggunya dan menyarankan dia. Elnor Tristan langsung menunjukkan ekspresi dingin saat meluapkan frustrasinya. Menurut hukum kekaisaran, penyembah iblis bisa dieksekusi di tempat. Segera setelah dia selesai berbicara, dia langsung menghantam orang itu ke meja. Yang lain mengeluarkan pedang mereka,
berniat menangkap Elnor Tristan sebagai target utama. Dia menghindari serangan sambil menjatuhkan dua dari mereka, lalu menghabisi dua lagi dengan satu tebasan pedang. Serangan mengamuknya membuat semua orang ketakutan dan satu tebasan pedang lagi menjatuhkan beberapa orang. Yang lainnya melarikan diri dengan ketakutan. Galder tidak percaya. Sementara Elnor Tristan dengan santai mengelap darah dari pedangnya dengan lengan. Notifikasi sistem, favorabilitas Elnor Tristan telah melampaui tingkat intim. Berkat bantuanmu, gejala manianya telah sangat membaik. Elnor Tristan bilang kepada Daud Campbell bahwa hari ini tidak dihitung sebagai kencan dan dia harus menggantinya lain kali. Notifikasi sistem, misi eksklusif diaktifkan. Daud Campbell bingung mengapa Tristan tertarik padanya. Elnor Tristan memperhatikan dia. Tapi setidaknya tugas ini akhirnya selesai pada saat itu. Galder mengeluarkan sebuah objek merah. Daud Campbell mengenalinya sebagai esensi iblis dan tidak mengerti mengapa itu ada di sini. Dia dengan mendesak memberi isyarat kepada Elnor Tristan untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Galder menelan esensi itu, mengklaim bahwa rahmat ilahi telah turun. Dengan ledakan keras, tempat kencan terkenal, mata senja, runtuh. Daud Campbell merangkak keluar dari reruntuhan dan menghadapi Goltra yang kini menjadi monster. Aku tidak berniat menggunakan apa yang diberikan Nabi, tapi sekarang sudah sampai pada titik ini. Bisakah kamu mengalahkan tubuh ini? Daud Campbell menyadari ini adalah bentuk terdemoni. Setelah menyerap esensi iblis, mampu menggunakan sebagian kekuatan demonic. Kemunculan iblis di bab pertama adalah twist mengejutkan bagi dunia. Notifikasi sistem, kalahkan pemurni jika ada korban yang signifikan. Misi akan gagal. Galder mengumumkan dimulainya pemurnian kepada kerumunan dan kemudian terbang menjauh dari lokasi. Bukan hanya pemimpin yang terdemoni, tetapi penyembah yang dijatuhkan oleh Elnor Tristan juga mulai bangkit. Tiba-tiba dua sinar cahaya menyerang monster-monster itu. Yang melancarkan serangan adalah Talion yang menamai gerakannya tusukan mematikan yang baru saja tiba. Dia bertanya dengan bingung tentang asal-usul monster itu. Daud Campbell menjelaskan bahwa ini adalah teman-temanmu yang telah diubah. Jika kamu mengenakan kalung itu, hal yang sama akan terjadi padamu. Jika kamu tidak ingin menyaksikan neraka di bumi, ikuti instruksiku mulai sekarang. Talion bertanya tentang langkah selanjutnya dan Daud Campbell menjawab bahwa prioritas saat ini adalah melindungi warga sipil dan menghentikan Marquis. Talion tidak bisa tidak memuji ketenangan Daud Campbell. Tetapi Daud Campbell mendesak Talion untuk segera evakuasi. Elnor Tristan menduga bahwa Daud Campbell tahu keberadaan Marquis. Dan dia mengonfirmasi, aku bisa menebak sebagian besar. Para penyembah iblis memiliki tujuan yang sama untuk menyebarkan keputusasaan dan kekacauan. Dan kemudian memanggil tempat perlindungan iblis mereka, Pandemonium, dan sekarang Galder hanya akan pergi ke satu tempat. Pada saat itu Galder sedang bersiap untuk menghancurkan penghalang pelindung. Bahkan jika dia hanya bisa membuat retakan, tindakan hari ini tetap akan dianggap sebagai kemajuan. Tiba-tiba sebelum dia bisa bertindak, dia dihentikan oleh teriakan Daud Campbell. Galder tidak mengerti bagaimana Daud Campbell bisa melacaknya. Tentu saja karena aku mengantisipasi tindakanmu. Setelah mendapatkan kekuatan iblis, kamu tidak akan melewatkan lokasi segel iblis. Elnor Tristan menggendong Daud Campbell di punggungnya dan bergegas ke lokasi. Galder mengejek, mengatakan mereka telah menyerahkan diri kepadanya. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh Daud Campbell dan menangkap Elnor Tristan. Daud Campbell meyakinkan Elnor Tristan tidak peduli apa yang terjadi, kita akan selamat. Elnor Tristan tidak mau mengkhianati kepercayaannya karena ini adalah martabat keluarga Tristan. Elnor Tristan melancarkan serangan tetapi Galder mengunci targetnya pada Daud Campbell. Tanpa henti mengejar lawan yang tidak bisa terbang, Daud Campbell yang gesit, menghindar dan nyaris menghindari semua serangan Galder, memanfaatkan momen distraction Galder. Elnor Tristan mengambil kesempatan dan menyerangnya dengan dua gelombang energi pedang. Memberikan kerusakan yang signifikan, lokasi berubah menjadi pengejaran tiga arah. Daud Campbell melarikan diri di depan, Galder mengejarnya tanpa henti. Dan Elnor Tristan mengejar dan menyerang Galder, menghindari setiap serangan dengan terampil. Tetapi secara tidak sengaja terjatuh di momen kritis, Galder mengambil kesempatan itu dan melancarkan serangan yang kuat. Serangan fatal akan mengenai Daud Campbell yang terjatuh. Dalam sekejap, Daud Campbell mengaktifkan perisai suci, namun tetap saja tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan penuh kekuatan Galder. Serangan ini hampir membuatnya pingsan. Elnor Tristan berdiri tegas di depan dirinya, mendesaknya untuk mundur, bersedia mengambil tugas menunda Galder. Galder mengejek, menyatakan bahwa mereka berdua sudah ada dalam genggamannya. Elnor Tristan teringat bagaimana Daud Campbell telah membantunya berkali-kali sebelumnya. Dan sekarang akhirnya saatnya untuk membalas budi padanya. Notifikasi sistem. Daya tahan kalung vitalitas meningkat, stamina meningkat. Elnor Tristan mengambil sikap bertarung, siap melawan Galder sampai mati. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, Elnor Tristan tiba-tiba melontarkan pertanyaan aneh. Marquis Galder, apakah kamu pikir aku pasangan yang baik untuk pria ini? Mendengar ini, Galder sedikit terkejut, lalu mengejek, kamu memang pasangan yang baik. Jika kalian berdua selamat, kenapa tidak mulai membangun keluarga kecil bersama? Respons Galder tampaknya tidak memuaskan Elnor Tristan. Dia dengan sempurna melaksanakan seni pedang Tristan. Terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawannya, Galder dengan tajam memperhatikan bahwa Daud Campbell sudah meninggalkan area itu, tampaknya dengan rencana lain di pikirannya. Sementara itu, Conrad dan Percy baru saja selesai membersihkan medan perang.
Di bawah cahaya senja, Elijah Creonox merasa beruntung telah mendengarkan nasihat Daud Campbell dan menghindari bencana ini, menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Akan sangat tidak mungkin pada saat ini. Daud Campbell juga telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Talion juga membawa item penting. Yang tersisa hanyalah Elnor Tristan bertahan sedikit lebih lama. Dan arus pertempuran akan berubah, namun perubahan mendadak terjadi. Elnor Tristan tiba-tiba jatuh di samping dada Daud Campbell. Juga tertusuk oleh gelombang kekuatan iblis. Menyaksikan pemandangan itu, Elnor Tristan terkejut. Pada saat kritis, Daud Campbell mengaktifkan pesona mematikan. Targetnya adalah Elnor Tristan. Seketika, dunia berubah menjadi hitam dan putih dan sistem menampilkan tanda-tanda kekacauan. Seorang wanita bertanduk muncul di depan Daud Campbell dengan pupil hitam pekat dan telinga runcing seperti alien. Ini adalah fragmen dari iblis abu-abu yang muncul melalui Elnor Tristan sebagai media. Pertukaran pesona mematikan adalah mendapatkan favor dari karakter jahat. Semakin ekstrem kepribadian target, semakin nyata efeknya. Iblis abu-abu tampak berbisik lalu dengan ringan menggoreskan cakar di dada Daud Campbell. Meninggalkan tanda lingkaran sistem notifikasi diperoleh tanda yang jatuh. Di bawah efek tanda itu, luka di dadanya sembuh dengan cepat. Iblis abu-abu melipat tubuhnya dan menatapnya. Seorang kekuatan kelas dunia menunjukkan perhatian padanya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Terlepas dari hasil di masa depan, Daud Campbell bertekad untuk mengamankan setiap sumber dukungan yang mungkin saat ini. Dia dengan cepat menggunakan gulungan salinan keterampilan. Membangun koneksi antara iblis abu-abu dan Elnor Tristan. Yang berarti dia bisa menyalin satu keterampilan iblis. Dia memutuskan untuk menyalin kemampuan yang dia butuhkan. Paling tepat sekarang sesuatu yang berguna sekarang. Dan pasti akan berguna di masa depan. Bentuk panggilan iblis abu-abu perlahan memudar. Berbisik saat pergi sampai jumpa lain kali. Pada saat itu aku pasti. Sebelum kata-kata itu selesai Galder sudah meluncurkan serangan. Kekuatan iblis menyerang langsung ke posisi Daud Campbell namun saat asap menghilang. Targetnya tidak terlihat dimanapun. Daud Campbell sudah melakukan teleportasi di belakang lawannya. Galder menyadari itu terlambat. Sebuah serangan berat menjatuhkannya ke tanah. Dia masih bingung dengan perubahan mendadak ini. Notifikasi sistem. Penilaian krisis terpicu. Kehidupan di bawah ancaman langsung tingkat X. Kelangsungan hidup putus asa diaktifkan. Keterampilan baru penguasa kekacauan diaktifkan melawan musuh tipe iblis. Dapatkan 5 menit keuntungan mutlak. Galder menatap Daud Campbell dengan tidak percaya. Si lemah dari sebelumnya sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda. Daud Campbell memukulnya mengirimnya terbang. Sekarang mari kita mulai ronde 2. Nabi tidak pernah memprediksi skenario seperti ini. Daud Campbell dengan 5 menit keuntungan mutlak. Memaksa Galder mundur. Dia tidak bisa memahami bagaimana Daud Campbell tiba-tiba mendapatkan kekuatan iblis. Kekuatan yang dia habiskan bertahun-tahun dan pengorbanan tak terhitung. Untuk diperoleh sekarang dengan mudah digunakan oleh lawannya. Keduanya bertarung lagi. Tinju mereka bertabrakan dengan ledakan yang menggelegar dan gelombang kejut yang kuat. Menyapu sekeliling, Galder melihat kesempatan dari jarak dekat. Melepaskan serangan energi langsung ke Daud Campbell, tapi itu diblokir oleh perisai suci. Dia tidak percaya, Daud Campbell bisa secara bersamaan menguasai kekuatan iblis dan kekuatan suci. Daud Campbell melayangkan tendangan berat ke wajah Galder. Mengirim Galder terbang karena kekuatan yang sangat besar. Melempar Galder ratusan meter ke udara, Daud Campbell mengejar untuk memberikan serangan terakhir. Notifikasi sistem, keterampilan penguasa kekacauan akan segera berakhir. Keuntungan mutlak 5 menit akan segera berakhir, tapi itu sudah cukup untuk menjalankan rencana. Dia meluncurkan Galder ke sebuah katapel dan segera menekan tombol peluncuran. Mengirimkan lawan terbang keluar saat Galder mencoba menyerang lagi. Daud Campbell sudah mengeluarkan alat sihir, super cannon yang dibuat khusus oleh Percy. Dia menembakkannya langsung ke Galder di udara di detik-detik terakhirnya. Galder menyadari bahwa Daud Campbell telah meramalkan segalanya dan setiap langkah adalah bagian dari rencananya. Notifikasi sistem, misi utama selesai, hadiah. 1 esensi iblis, 1 fragmen pahlawan, dan 5.000 poin. Daud Campbell terkejut bahwa pilihan biasa dalam permainan antara 2 hadiah kini memungkinkannya untuk menerima keduanya, pasti karena kesulitan yang meningkat sehingga hadiahnya ditingkatkan. Mendapatkan 2 item yang dapat mengubah plot adalah kebahagiaan yang tak terduga. Pada saat ini, Kanselir Atalante berjalan perlahan dan berkata, "Kerja bagus, Daud Campbell, benar-benar mengesankan. Sekarang, bisakah kamu menjelaskan situasi mengenai iblis abu-abu?" Daud Campbell dengan alami berpura-pura tidak mengerti, berpura-pura tidak paham. Tetapi Kanselir langsung menyatakan bahwa dia sudah terjerat dengan iblis Elnor yang dibawa untuk perawatan darurat. Dan segera sadar kembali, Kanselir mengadakan percakapan pribadi dengan Daud Campbell. Salah satu kekuatan iblis abu-abu adalah korosi. Baru saja terjadi fenomena korosi berskala besar yang berpusat di lokasi kamu, Inkuisisi dan Kekaisaran Suci. Pasti akan sangat tertarik dengan masalah ini, Daud Campbell. Kamu akan menjadi pusat badai ini. Apakah kamu mempertimbangkan konsekuensinya saat bertindak? Daud Campbell. Dia menyadari bahwa dia telah lama meninggalkan perannya sebagai karakter sampingan dan kini terjerat dalam masalah iblis. Dia hanya bisa menjelaskan kepada Kanselir bahwa ini murni kecelakaan. Kanselir menunjukkan bahwa iblis adalah penguasa terkuat dari kekacauan. Iblis abu-abu dan Elnor Tristan dari keluarga Tristan adalah wadahnya. Ini sejalan dengan kecurigaan Daud Campbell dan Kanselir juga menyadari hal itu.
Kanselir berterima kasih kepada Daud Campbell karena telah melindungi Akademi dan Eleanor Tristan. Dia menjentikan jarinya memberi isyarat pada dia untuk tenang. Daud Campbell tiba-tiba terangkat ke udara dan mendarat di pangkuan kanselir. Dia menyuruh dia untuk fokus. Apa yang akan aku katakan adalah informasi rahasia, tindakan dari pahlawan terakhir. Menyebarkan serpihan iblis ke seluruh dunia. Tapi ketika satu serpihan iblis muncul di dunia ini, serpihan lainnya akan berkumpul di sekitar manusia itu sebagai pusat. Kemarin, iblis abu-abu terbangun sebentar dan segera serpihan lainnya juga akan muncul. Singkatnya, wadah iblis lainnya akan segera berkumpul. Daud Campbell mengerti. Cerita aslinya menyebutkan bahwa wadah iblis akan memicu bencana. Wadah iblis Remsen memicu insiden kesatria merah. Dan peristiwa bencana yang dihadapi oleh keluarga Elijah Creonox berasal dari ini. Wadah-wadah ini ditugaskan secara acak dan sistem permainan akan memutuskan yang baru setiap kali. Kecuali untuk peran tetap Elijah Creonox dan Eleanor Tristan, Kekaisaran Suci dengan jaringan intelijensinya yang luas telah mengidentifikasi daftar kandidat wadah potensial dan Eleanor Tristan ada di antara mereka. Kanselir menyatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk mengumpulkan mereka di akademi ini. Daud Campbell tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa mengidentifikasi wadah iblis dan mengumpulkan mereka. Tapi memusatkan individu berbahaya seperti itu di satu tempat benar-benar terlalu berisiko. Kanselir melanjutkan menjelaskan ada fenomena yang disebut cinta sejati, yang hanya terjadi sekali ketika seorang wadah iblis jatuh cinta pada seseorang. Serpihan iblis akan sepenuhnya menghilang, cinta bisa menghilangkan benih kehancuran dunia. Daud Campbell merasa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kanselir menyatakan dengan belak-belakan, Daud Campbell, apakah kamu sadar bahwa iblis abu-abu tampaknya memiliki ketertarikan khusus padamu? Daud Campbell segera membantah, itu benar-benar tidak mungkin. Kanselir membalas dari jauh, jelas bahwa iblis abu-abu menyembuhkanmu dan bahkan bertepuk tangan dengan gembira. Pikiran itu hanya karena dia terlihat menyedihkan. Kanselir tidak terpengaruh, terlepas dari alasannya. Iblis telah menunjukkan perhatian yang luar biasa padamu selama ini. Penilaian, pengetahuan, dan eksekusimu telah sepenuhnya terbukti. Oleh karena itu, aku dengan tulus meminta, tolong goda wadah iblis. Mendengar ini, Daud Campbell buru-buru berdiri dan menolak. Kanselir berjanji, Akademi akan mendukungmu sepenuhnya dalam menggunakan strategi romantis untuk memikat mereka. Memberikan bantuan yang diperlukan sejauh yang aku tahu semua kandidat adalah perempuan. Ini adalah kesempatan yang diberikan dari surga jika kamu bisa membuat iblis Grey bertepuk tangan untukmu. Seharusnya kamu tidak kesulitan menarik perhatian wanita lain. Daud Campbell mengejek dirinya sendiri. Berpikir bahwa jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan sendiri sepanjang hidupnya yang lalu. Kanselir menegaskan kamu harus berusaha tanpa henti untuk memenangkan hati semua wanita dan menghilangkan pecahan iblis. Hanya dengan begitu dunia bisa menemukan kedamaian. Daud Campbell bertanya bingung. Bukankah kamu bilang itu membutuhkan cinta sejati? Bagaimana bisa menjalin banyak orang menjadi perasaan yang benar? Kanselir Atatalante mengakui kesulitannya, penyembah iblis pasti akan menargetkanmu. Dan wadah-wadah itu bukan individu biasa, tapi aku tetap meminta kamu untuk memikul tanggung jawab. Menyelamatkan umat manusia. Daud Campbell bertanya apa yang akan terjadi jika dia keluar dari rencana, atau gagal menyelesaikannya seperti yang disebutkan. Itu akan mengarah pada kepunahan umat manusia, runtuhnya dunia, dan transformasinya menjadi kekaisaran iblis yang dikuasai oleh kejahatan. Daud Campbell hanya bisa mengutuk pengembang game dalam hati. Eleanor Tristan perlahan terbangun dari komanya. Langit-langit putih mulai terlihat. Pikirannya pertama kali melayang ke kesimpulan mendebarkan dari pertarungan itu. Pada saat itu, Beatrix buru-buru membuka pintu ruang perawatan. Melihat Eleanor Tristan sudah sadar, dia segera berlari untuk memeriksanya. Dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih ingat, bisa bergerak? Eleanor Tristan menghela napas pelan dan menenangkannya. Tenang saja, aku sehat-sehat saja dan ingatanku utuh. Namun, kekhawatiran utama yang mengganggu pikiran Eleanor Tristan adalah keselamatan orang lain. Di mana Daud Campbell? Bagaimana keadaannya sekarang? Nada mendesaknya membuat Beatrix menatapnya dengan terkejut. Dia baik-baik saja. Lukanya jauh lebih ringan daripada milikmu. Jadi jangan khawatir. Ini sangat mengejutkan Eleanor Tristan. Dia terluka parah, tapi Daud Campbell tidak terluka. Beatrix memberitahunya bahwa Daud Campbell sudah datang berkunjung beberapa hari yang lalu. Meskipun luka Eleanor Tristan tampak parah, Daud Campbell yakin dia akan segera bangun. Orang-orang dari keluarga Tristan tidak mudah jatuh. Meskipun Eleanor Tristan baru saja keluar dari komanya. Dewan siswa sudah menumpuk gunungan pekerjaan yang menunggu untuk ditangani. Beatrix menghela napas putus asa. Semuanya berantakan belakangan ini dan sangat melelahkan. Dua tokoh besar akan datang. Berita terpenting adalah Lucian akan pindah ke Alfonti. Dia awalnya dijadwalkan datang semester depan, tapi sekarang dia mulai minggu depan. Kekaisaran Suci sangat mendesak untuk itu dan Kekaisaran tidak punya pilihan selain setuju. Beatrix menjelaskan mereka mengatakan ada beberapa hal yang harus diselidiki dan sepertinya berkaitan dengan insiden yang melibatkan kamu dan Daud Campbell. Penyelidikan juga mengawasi dengan ketat. Dan seluruh situasi telah menjadi keributan besar. Mendengar ini, Eleanor Tristan mengernyit dalam-dalam. Sebagai wakil Tuhan, sang perawan tidak memiliki kekuatan nyata, tapi secara simbolis. Dia adalah sosok yang paling sah di benua. Untuk sosok seperti itu tiba-tiba datang menyelidiki
bukanlah tanda yang baik. Beatrix ragu sejenak, tapi memutuskan untuk mengungkapkan satu lagi berita penting. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan nanti. Tapi karena kita sudah di sini, ayahmu, Tuan Gideon, juga akan datang ke akademi. Mendengar ini, Elnor Tristan terdiam dalam pikirannya yang dalam. Di sisi lain, daerah sekitar akademi ramai dengan kerumunan dan aktivitas yang tak ada habisnya. Kota stasiun kecil di segitiga emas itu sangat hidup. Bahkan kamar mewah tempat sang perawan tinggal tidak bisa terhindar dari keramaian di sekitarnya. Sebagai seorang perawan, Lucian tidak suka sinar matahari, sebagian besar hidupnya dihabiskan di kapel senja. Dan cahaya terang membuatnya tidak nyaman. Kesatria yang menemaninya, Volcasus, merasa ini cukup mengejutkan. Lucian meminta kesatria untuk menutup jendela. Tapi dia ingin menikmati momen santai sedikit lebih lama. Tatapannya tertuju pada pemandangan hidup di luar. Sang perawan sedikit memutuskan, mengatakan bahwa seorang penyembah iblis dan seorang perawan berbagi ruang yang sama adalah hal yang cukup absurd. Bagaimana bisa ada pembicaraan tentang bersantai? Volcasus tersenyum dan berkata bahwa hubungan mereka telah menjadi jauh lebih dekat, dan ketegangan dari pertemuan pertama mereka telah lama menghilang. Lucian dengan tenang menjawab bahwa dia hanya bersekutu dengan dia untuk kepentingan pribadinya dan bahwa itu tidak mungkin bagi seorang perawan dan seorang penyembah iblis menjadi teman. Namun sang satria tidak berpikir begitu. Dia percaya itu tidak sepenuhnya mustahil. Kita dalam situasi yang mirip. Dia berkata dengan penuh makna, manusia yang memegang garis hidupmu, dan takdir yang mengendalikan hidupku, keduanya membuat kita tidak punya pilihan. Sang suci tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan karena di dunia ini, dia masih memiliki orang-orang yang perlu dia lindungi dan itu adalah kekuatan pendorong di balik semua tindakannya.